Shalom teman-teman semua, Shalom semuanya. saudara-saudara. Ya, shalom. Puji Tuhan kita masih bisa belajar bersama kembali. Ya, kita sudah masuk di pelajaran ke-10 triwulan ini dengan judul Spiritualisme Terungkap. Ya, ini adalah judul yang menarik dan sangat relevan ya, seperti yang kita sudah briefing di pelajaran minggu lalu ya, bahwa ini akan pelajaran yang sangat relevan bagi kita terutama kita yang ada di Indonesia ya, di budaya timur ya, karena spiritualisme ini agak kental di kita, sudah masuk di berbagai apa bagian kehidupan kita juga begitu ya. Hmm. Hmm. Jadi ini akan suatu apa namanya, pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansan akan pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau izinkan kami untuk belajar. Kami memohon, biarlah Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian. Bukakanlah hati dan pikiran kami. Semoga kami dapat mengerti keadaan orang mati dalam Alkitab. Kami dapat mengerti bahayanya spiritualisme, terutama pada akhir zaman ini. Pelajaran ini menjadi pengetahuan bagi kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, sebelum saya serahkan ke Mas Jansen, ya, eh, di pelajaran kali ini, seperti yang tadi sudah saya katakan di awal ya, kita akan belajar tentang spiritualisme, tapi tidak henti-hentinya saya ingatkan kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, bahwa kita ada buku padanannya nih, yaitu buku Kemenangan Akhir ya. Untuk sahabat ini, kita akan baca dari pasal 31 sampai 34 ya. Kemenangan akhir pasal 31 sampai 34. Jadi jangan lupa sebelum kita belajar sekolah sahabatnya atau sambil kita belajar sekolah sahabatnya, kita pastikan kita sudah baca dulu gitu ya, supaya lebih lengkap apa namanya pengetahuan kita tentang materi ini. Baik, Mas Jansen. Kita akan mulai, ini kan tema yang sangat besar ya, gitu ya. Hmm. Spiritualisme tema yang sangat besar, dan pelajaran ini diarahkan nih sebelum nanti kita akan menjelaskan bagaimana perannya di dalam penutupan akhir zaman. Tapi kita perlu mengetahui dulu nih, seperti apa sih sebenarnya konsep spiritualisme atau misalnya apa namanya konsep-konsep lain yang menyertai konsep ini gitu ya, karena ini konsep yang agak luas. Seperti apa sih konsep ini diterangkan di dalam Alkitab, baik itu melalui kejadian atau maksudnya melalui peristiwa-peristiwa di sepanjang Perjanjian Lama sampai nanti di Perjanjian Baru. Begitu ya mungkin ya. Mas Jansen, dipersilakan. Ya, eh, jadi kalau kita melihat doktrin dari gereja kita ya, ada satu doktrin yang namanya state of the dead atau dalam Hmm. bahasa Indonesia itu keadaan orang mati. Itu adalah salah satu doktrin kita yang unik dengan doktrin gereja lain. Ya, Hmm. jadi kalau dibandingkan dengan doktrin gereja lain, doktrin state of the dead, keadaan orang mati ini unik, berbeda. Kalau kita bicara tentang misalkan doktrin kealahan, Trinitas itu sebagai contoh ya, atau doktrin keselamatan, ya kita punya banyak sekali persamaan dengan gereja lain gitu kan. Hmm. Tapi inilah salah satu doktrin yang unik ya. Sebelum kita belajar tentang bagaimana doktrin ini diserang oleh setan di akhir zaman ya, kita harus belajar doktrinnya dulu. Hmm. Jangan sampai kita langsung belajar, oh ini akan diserang. Tapi kita nggak belajar yang diserang itu apa memangnya, doktrin apa kan gitu. Ya, jadi karena ini doktrin, ayatnya banyak, kita akan cari ayat yang membahas tentang keadaan orang mati di seluruh Alkitab. Jadi kita nggak bisa eksegesis semua ayatnya dengan sangat detail gitu. Tapi nanti beberapa ayat kunci kita akan tetap sampaikan dan kita tetap akan bahas eksegesisnya juga. Tapi nggak semuanya. Seperti itu ya. Siap. Oke, kita awali dengan penciptaan manusia dulu ya. Hmm. Karena kalau kita pengen tahu bagaimana keadaan manusia saat mati, kita harus belajar bagaimana manusia diciptakan sehingga hidup. Itu dulu ya. Iya. Kita buka dalam Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, sekarang tolong kita buka bahasa Ibraninya, Bil. Oke.
Ya, ini. saya baca ya. Vayit ser Adonai Elohim, ya maka Adonai Elohim, maka Tuhan Allah membentuk, ya Vayit ser, membentuk, dari kata yatsar, membentuk. Et ha-adam, manusia itu, afar min ha-adama, debu dari tanah. Dalam bahasa Indonesianya debu tanah, dalam bahasa Ibrani debu dari tanah. Ya kurang lebih sama. Vayipah, lalu dinafaskan, dihembuskan, beavo pada hidungnya, sorry bukan beavo, beafaf, beapaf pada hidungnya, nishmat hayim, nafas hidup. Vayehi ha-adam, maka manusia itu menjadi le nefes hayah, menjadi nafas hidup. Hmm. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia menjadi makhluk yang hidup. Nah, ada dua kata di sini ya, ada kata nishmat. Nishmat itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi nafas, dan ada kata nefes diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai makhluk. Hmm. Meskipun nefes itu arti literalnya nafas juga, tapi diterjemahkan sebagai makhluk, dan itu adalah terjemahan yang sangat bagus dari TB. Saya akan jelaskan nanti ya. Hmm. Ya. Tapi sebelum saya jelaskan tentang nishmat dan nefes, saya mau bahas dari awal dulu. Vayitsar, ya dari kata yatsar, membentuk, membentuk. Ya, kata membentuk ya, yatsar ini dalam Alkitab itu biasanya digunakan untuk menggambarkan seorang tembikar membentuk tanah liat. Ya, biasanya jadi apa itu? Guci apa? Gucci. Ya. Fast. Ya, vas. Apa namanya itu ya bahasa Indonesianya itu ya? eh Apa Ya, ya? Ya. saudara-saudara tahu lah ya, dari tanah liat dibentuk jadi seperti ini bentuknya. Hmm. Benda apa ya? Guci. Saya sebut Guci aja ya. Iya. Ya, jadi kata membentuk ya, yatsar itu digunakan untuk orang yang membentuk tembikar dari tanah liat. Itu biasanya itu dalam Alkitab digunakan untuk itu. Ya, kita catat aja contoh penggunaannya itu ada dalam Yeremia 18 ayat 2, itu yang pertama. Kemudian Mazmur 139 ayat 13 sampai 15. Nah, kita nggak perlu buka semuanya ya untuk mempersingkat durasi. Oke. Jadi, menurut definisi ya, kalau memang kata membentuk itu adalah biasanya digunakan untuk seorang tembikar, pembuat barang dari tanah liat, membentuk guci, membentuk vas gitu ya, dengan tangannya, berarti kita ini adalah karya seninya Tuhan, gitu ya. Karena kan membuat tembikar apa membuat barang dari tanah liat itu ya, seorang tembikar itu kan itu sebenarnya dia sedang membuat karya seni itu ya. Kita Hmm. adalah karya seni Tuhan, karya artistiknya Tuhan. Ya, itu dikonfirmasi oleh Yesaya 44 ayat 9 sampai 10. Nah, itu yang pertama. Tapi bukan hanya itu. Kenyataan kalau kita ini dibentuk oleh Tuhan sang tembikar kita, itu menunjukkan kalau hidup kita itu ketergantungan pada sang pencipta kita itu, pada Tuhan yang membentuk kita, sang tembikar kita itu. Nah, itu dijelaskan konsepnya dalam Yesaya 29 ayat 16. Nah, ini. Nah, saya mau Bill minta tolong untuk ditandain itu sehingga hidup kita bergantung pada Tuhan. Ya, karena ini akan jadi konsep yang akan saya ulang-ulangi nanti sampai ayat-ayat yang seterusnya. Hmm. Hmm. Ya, dan ini kunci karena memang ini ayat pertama yang menjelaskan bagaimana manusia diciptakan menjadi hidup. Memang di kejadian satu ada catatan penciptaan, paralelnya dengan kejadian dua. Tapi kejadian satu nggak menjelaskan proses manusia diciptakan menjadi hidup secara detail. Kejadian satu menjelaskan manusia diciptakan menjadi hidup seperti apa, seperti gambar dan rupa Allah. Itu kejadian satu. Kejadian dua yang menjelaskan prosesnya. Ya, jadi ini kunci sekali kejadian 2 ayat 7. Oke. Nah, sekarang Tuhan yang terlibat dengan intim membentuk kita dengan tangannya sendiri itu tindakannya dilanjutkan dengan menafaskan ke dalam hidup manusia. Ya kan, menafaskan dalam hidup manusia. Nah, ini yang perlu dicatat. Mungkin kita mungkin kita pernah mendengar seminar yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hasil dari dua material, ya. Dua Hmm. material yaitu eh, debu tanah dan nafas. Mungkin Hmm. Bill pernah juga ya dengar seminar seperti itu ya. Sering dulu atau kecil. Ya, sering ya. Manusia itu adalah hasil dari debu tanah dan nafas, dua material, ya. Hmm. Tapi menurut keterangan Alkitab ini, manusia itu bukan hasil dari dua material.
bukan hasil dari debu tanah dan nafas. Manusia itu hasil dari dua tindakan Tuhan, ya. Karena eh, dua material tadi ya, debu tanah dan nafas itu nggak akan ada artinya kalau bukan Tuhan yang bertindak, kalau bukan Tuhan yang menjadikan. Ya, hidup manusia itu tergantungnya bukan pada debu tanah dan pada nafasnya, tapi pada Tuhan yang membentuk debu tanahnya dan pada Tuhan yang menghembuskan nafasnya. Ya, Hmm. kalau seandainya orang lain yang membentuk debu tanahnya dan orang lain yang menghembuskan nafasnya ya, mau materialnya sama nggak jadi manusia yang hidup juga. Ya, dua tindakan ini yang lebih kunci. Memang yang digunakan dua material tadi itu yang digunakan, tapi dua tindakan Tuhan yang lebih kunci. Ya, hidup kita itu bergantungnya sama Tuhan. Dialah sumber hidup kita, gitu ya. Nah, dalam deskripsi penciptaan manusia ini ya, nggak ada satupun dari deskripsi ini bisa kita ambil untuk mendukung fakta bahwa jiwa dan tubuh itu terpisah. Nggak ada. Dari Hmm. yang dideskripsikan di Kejadian 27, jiwa dan tubuh itu tidak terpisah tapi satu kesatuan utuh. Ya, kenapa? Ini saya jelaskan. Biasanya orang melihat Tuhan membentuk manusia, aktivitas pertama ya, Tuhan membentuk manusia itu sebagai sesuatu yang berhubungan dengan fisik manusia, aspek fisik. Lalu Hmm. Tuhan menghembuskan nafas itu berhubungan dengan aspek jiwa. Iya. Biasanya orang melihatnya gitu ya. Fisik dibentuk, tubuh ya, dan nafas dihembuskan, jiwanya dihembuskan. Tapi teman-teman, kalau kita baca lebih teliti ayat ini, kedua-duanya itu aspek fisik sebenarnya. Bukan satu fisik, satu jiwa. Dua-duanya fisik. Yang pertama jelas, manusia dibentuk, diibaratkan seperti tanah liat tadi ya, dibentuk oleh tembikar. Manusia dibentuk, tubuhnya, aspek fisik, aspek tubuh. Lalu manusia dihembuskan nafasnya. Pertanyaannya, bernafas itu aktivitas fisik atau spiritual? Pertanyaannya bagi semua viewer. Ya, menghembuskan nafas, bernafas itu aktivitas fisik. Kita sekarang kalau lagi bernafas itu bukan aktivitas spiritual, bukan aktivitas rohani, bernafas itu aktivitas fisik. Ya, jadi manusia dibentuk oleh tangan Tuhan, itu fisik, tubuh, Tuhan menafaskan ke hidung, bahkan organnya disebut, itu aktivitas fisik juga. Kedua-duanya aktivitas fisik, sehingga semuanya ada dalam satu kesatuan fisik. Bukan terpisah, ada fisik, ada jiwa. Jiwa ini adalah roh, bisa dipisahkan, nggak seperti itu. Ya, gitu. Nah, sekarang baru kita bahas tentang kata yang pertama, nafas ya, kata neshama. Nah, neshama. Ya, kenapa dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut nishmat bukan neshama? Karena nishmat itu bentuk konstrak ya. Kalau ada dua kata benda beruntun jadi nishmat. Nah, tapi tulis aja neshama Bil, karena nishmat itu bukan bentuk dasar, itu bentuk konstrak. Ya ini, aku tulis kok. Tulis aja neshama, nggak usah tulis nishmatnya. Oh gitu. Ya, karena nggak ada orang sebut apa bahasa Ibrani-nya ini terus dia sebut nishmat. Enggak, ya itu bentuk konstrak. Bentuk konstrak itu secara otomatis kalau dia feminim ketemu kata benda lain, dia dapat akhiran taf itu ya. Apa akhiran vokal a dan taf. Ya, neshama. Neshama ini secara sederhana artinya adalah nafas. Ya, artinya adalah nafas. Berasal dari kata kerja nasyam. Nasyam. Ah, kalau neshama nafas, nasyam bernafas. Ya, jadi eh, kata ini nggak sama sekali merujuk kepada sebuah entitas yang spiritual atau entitas rohani. Sama Hmm. sekali nggak merujuk kepada itu. Ya. Kata ini secara sederhana menjelaskan manusia diberi kemampuan untuk bernafas. Gitu Hmm. ya. Ah, itu kata Neshama yang pertama. Kemudian kata yang kedua adalah kata nefes. Pakai H karena shin-nya itu ada titik di kanannya ya. Di SH-nya, di S-nya ada H. Ah, nefes, bukan nefes tapi nefes ya. Beda titik itu beda bunyi ya. Kata nefes. Nah, kata nefes ini yang tricky karena beberapa penerjemahan menerjemahkan dia sebagai soul, jiwa. Ya, contoh terjemahannya apa? Saya kasih contoh satu terjemahan dari kalangan Yahudi dan satu terjemahan dari kalangan Kristen. Jadi udah dua agama berbeda nih menerjemahkan dan diterjemahkannya sebagai soul. Ya, saya minta tolong tambahkan JPS, Alkitab JPS ya, Jewish Publication Society.
dan King James Version. Ya, jadi JPS KJV kiri, KJV, JPS kanan. ini JPS. Oke, oke. Nah, di situ KJV bilang and man become a living soul dan manusia menjadi jiwa yang hidup. JPS menerjemahkannya and man became a living soul dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Ya, perhatikan bahwa King James terjemahannya orang Kristen dan JPS terjemahannya orang Yahudi. Udah dua sudut pandang berbeda ini dari dua agama berbeda ya. Yahudi Rabbinik itu lebih tepatnya. Ya, itu sama-sama menerjemahkan nefas ini sebagai jiwa. Ya, sehingga dari kita akan berpikir, oh berarti jiwa itu berbeda dengan tubuh. Ya, jiwa itu sebagai sesuatu entitas spiritual yang terpisah yang dihembuskan kemudian dimasukkan ke tubuh Mm-mm. berdasarkan dua terjemahan ini. Nah, tapi kita bandingkan dengan terjemahan Nesby, LIB, dan NIV. Nah, coba Nesby. Set. Nesby, man and the man became a living person. Seseorang yang hidup, orang yang hidup. Itu Nesby. LIB, and the man became a living creature. Agak beda tapi esensinya sama, makhluk hidup. Kalau LIB. Kemudian NIV, and the man became a living being. Sama lagi, makhluk hidup ya. Jadi living person, orang hidup, manusia hidup, living creature, makhluk hidup, living being, makhluk hidup. Ya. Mm. Dan dalam hal ini ya, terjemahannya Nesby, terjemahannya LEB, dan terjemahannya NIV ini lebih sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh kata nefesh. Ya, dan ini sama juga dengan terjemahan baru ya, makhluk hidup. Eh, kena ke samping ya, Iya. lebih sesuai. Ya. Jadi memang nefesh itu secara sederhana artinya makhluk hidup itu disebutnya nefesh. Ini udah bener nih, Nesby, LIB, NIV, dan TB Bahasa Indonesia kita itu udah bener. Ya. Bahkan ya, hewan. Hewan itu juga bisa disebut sebagai nefesh karena hewan adalah makhluk hidup. Ya. Bahkan hewan. Kita kalau buka itu di Kejadian 1 ayat 21 itu ya, itu hewan disebut sebagai nefesh. Nah, jadi kalau manusia menjadi nefesh ya, itu bukan berarti ada jiwa yang terpisah dari tubuh, enggak. Berarti manusia jadi makhluk hidup. Hmm. Itu. Nah, lebih menariknya lagi kalau kita melihat etimologi dari kata nefesh ini. Ya, bagi teman-teman, para viewers yang belum tahu, etimologi itu adalah asal-usul kata. Ya, kata nefesh ini asal-usul katanya adalah bernafas. Ya, artinya secara etimologi artinya adalah bernafas. Itulah kenapa dalam bahasa Indonesia kita punya kata nafas dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu mengambil kata serapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu rumpun dengan bahasa Ibrani. Kan gitu. Makanya kata bernafas kita dengan kata nefes dalam bahasa Ibrani itu kan mirip ya. Karena itu memang berakar dari kata yang sama. Ya. Dan bahkan bisa dibilang kata nefes ini memang berhubungan langsung dengan kata yang tadi sebelumnya kita bahas, neshama. Sama-sama artinya bernafas. Iya kan? Neshama artinya bernafas, nefes artinya makhluk hidup, tapi etimologinya asal usul katanya artinya bernafas juga. Ya, jadi antara nefes dan neshama itu ya, itu sama. Kita tunggu Bil tulis dulu ya. Hmm. Oke. Ya, poinnya adalah kata nefes ini bahkan punya arti yang sama dengan kata neshama tadi. Mm-mm. Sama-sama arti dasarnya bernafas. Ya, sehingga kita bisa melihat antara kata nefesh dengan haya bila nefeshnya ya. Oke, sorry. Nah, antara kata nefesh dengan kata neshama ini jadi semacam play word, jadi semacam permainan kata. Ya, maksudnya gini, apa yang disebut dengan makhluk hidup? Makhluk hidup itu adalah makhluk yang bernafas. Itu artinya makhluk hidup. Ya, karena
ada permainan kata antara nefes dan neshama sehingga kita bisa pahami itu jadi kesimpulan. Makhluk hidup itu berarti ya makhluk yang bernafas. Saat manusia menjadi makhluk hidup berarti manusia jadi bernafas, jadi punya nafas. Makanya Hmm. tandanya makhluk kalau sudah mati dia nggak punya nafas lagi, gitu. Ya itu poin Bill. Itu salah kesimpulannya. Ya, dari playwordnya tadi, jadi saya ulangi lagi ya, dari playwordnya tadi, dari permainan kata antara nefes dan neshama ya, bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan makhluk hidup itu adalah makhluk yang bernafas. Kalau dikatakan manusia menjadi makhluk hidup, maka manusia itu jadi punya nafas, jadi bernafas. Nah, itu dia ya. Jadi sama sekali kita nggak bisa pakai ayat ini untuk mendorong ide tentang soul, jiwa yang terpisah dari tubuh. Tuhan kasih jiwa. Enggak. Ya, Tuhan hembuskan nafas, manusia jadi bernafas. Itu artinya dalam penciptaan Tuhan membuat manusia jadi bernafas, jadi hidup. Bukan dikasih jiwa yang terpisah gitu. Enggak seperti itu ya. Ya, kita buka langsung ke ayat 17-nya ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, jadi inilah awalnya kematian manusia ya. Bukan di momen ini manusia mati, tapi dari sinilah manusia akhirnya nanti mati. Dari pelanggaran terhadap perintah ini. Perintah untuk apa? Perintah untuk jangan makan buah. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, itu. Nah, kita buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke. Ya, mungkin kalau ribet JPS sama KJV-nya ditutup boleh tuh. Mana sih? Paling atas. Nah, ya. Dalam bahasa Ibrani, ume'etz hada'ato vera, dan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, lo tukhal. Jangan kamu makan. Mimenu daripadanya. Ki beyom akal ha mimenu, karena pada hari kamu makan daripadanya, maksudnya dari pohon itu ya, mot tamot. Nah, ring a bell ya, ini mirip dengan kata maut ya. Maut ya. Nah, karena lagi-lagi kata maut bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab serumpun sama bahasa Ibrani ya. Mot, mati, tamot, kamu akan mati. Jadi dalam bahasa Ibrani adalah mati, kamu akan mati. Mot tamot, mati, kamu akan mati. Hmm. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya jadi pastilah engkau mati. Tamotnya nyambung Bil. Ya, dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya jadi pastilah engkau akan mati. Terjemahan bahasa Indonesia terjemahan yang tepat ya. Terjemahan yang tepat karena kata motamot itu dalam grammar itu adalah bentuk infinitif absolut. Infinitif absolut. Jadi secara definisi infinitif absolut itu artinya adalah suatu kepastian. Nah, makanya mati, engkau akan mati itu kan aneh bagi bahasa Indonesia ya. Langsung Hmm. diterjemahkan secara dinamis oleh bahasa Indonesia jadi pastilah engkau mati, dan itu terjemahan yang tepat ya. Nah, sehingga mati itu adalah sebuah kepastian kalau ada pelanggaran akan hukum Allah. Kalau ada ketidaktaatan, kalau ada dosa, kalau manusia berbalik dari Tuhan, mati itu jadi kepastian. Seperti itu ya. Ya. Kenapa? Kita kembali lagi ke kejadian 27 tadi. Sumber kehidupan manusia itu siapa? Penciptanya, Tuhan sendiri. Kalau manusia memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk berdosa kepada Tuhan, untuk berbalik dari Tuhan, berarti manusia memutuskan untuk berbalik dari yang memberikan kehidupan itu, ya, berbalik dari sumber kehidupan itu. Maka konsekuensinya apa? Kita punya hidup dari Tuhan, kita melawan Tuhan, ya, berbalik dari Tuhan. Konsekuensinya adalah terpisah dari sumber kehidupan itu, konsekuensinya mati. Dosa adalah kematian itu sendiri ya, seperti itu ya. Nah, dan sekarang kita lihat kisahnya berlanjut di kejadian 3. Bagaimana manusia digoda oleh si ular untuk makan. Kita buka kejadian 3, 4, dan 5.
Ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Sekali-kali ya. sekali-sekali, Sekali-kali. sekali-kali Nah, kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. hmm, ya. Kita lihat bagaimana setan menggoda manusia ya. Sejak awal ya, setan menggoda manusia untuk menjadi baka. Hmm. Ternyata godaan pertama bagi manusia itu adalah kebakaan ya. Ya. Dan manusia dengan kesombongannya dalam hal ini Hawa dan nanti dilanjutkan oleh Adam ya, menerima godaan itu ya, memutuskan oh oke aku mau jadi baka ya, dan dengan begitu mereka playing God. Mereka berusaha untuk menjadi Tuhan ya. Dan memang di ayatnya sendiri bilang kamu akan menjadi seperti Allah kan gitu ya. Jadi kalau manusia punya pikiran untuk punya pemahaman tentang kebakaan gitu ya, punya pemahaman bahwa dia tidak akan mati meskipun terlepas dari sumber kehidupan, ya itu sebuah ide yang berusaha untuk menjadi Tuhan sendiri, menggantikan Tuhan sendiri, gitu ya. Hmm. Nah, kita tunggu ditulis dulu. Hmm. Hmm. Dan ya, kita skip beberapa ayat, memang akhirnya ya kita semua tahu ceritanya lah. Adam dan Hawa makan buahnya ya, Hawa dulu dikasih ke Adam. Sekarang kita Hmm. buka Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Lalu Ya, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. ya. Akhirnya karena manusia memutuskan untuk ya tidak taat kepada Tuhan, memutuskan untuk berdosa, berbalik melawan Tuhan, terlepas dari sumber kehidupan itu Tuhan sendiri, maka manusia akhirnya mati. Ya ingat, manusia itu secara inheren ya bukan makhluk yang kekal. Manusia bisa jadi kekal kalau Tuhan yang kasih kekekalannya. Ya, Hmm. Adam itu hidup karena Tuhan yang kasih hidup. Ya, dan selanjutnya manusia akan tetap hidup kalau mereka makan dari pohon kehidupan. Nah, di ayat ini manusia juga akhirnya nggak bisa makan pohon kehidupan lagi. Ya, jadi udah terpisah dari Tuhan yang adalah sumber hidup, sekarang terpisah dari pohon kehidupan yang Tuhan juga yang kasih itu juga sebenarnya. Hmm. Akhirnya nggak ada sama sekali ide kekekalan dalam diri manusia. Bisa kekal kalau Tuhan yang kasih itu loh. Tapi sekarang terpisah dari Tuhan maka nggak kekal. Mot, mati kamu akan mati, pastilah kamu akan mati. Mati manusia pasti akan mati. Gitu ya. Inilah kenyataan kehidupan kita. Manusia pasti akan mati. Nah, sekarang kita lihat kepastian kematian manusia itu dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ya, sekali lagi ya, merenungkan, merefleksikan tentang eksistensi manusia dan dalam refleksinya itu Pengkhotbah melihat bahwa mati itu adalah kepastian. Kita buka Pengkhotbah 9 ayat 1 dan 2 dulu. Pengkhotbah 9. Boleh. PKH Wil. Ya. Coba tolong bacakan Bil. Oke. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Meskipun, tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa, sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Ya. Ini apa filsafat kehidupan yang sangat dalam dari pengkhotbah ya. Pengkhotbah ini
sudah memperhatikan semua sesuatu. Ya, sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Jadi kata semua ya dalam bahasa Ibrani itu kol ya, itu adalah kata kunci di pasal ini. Muncul 14 kali. Muncul 14 kali. Dan di sini semua telah kuperhatikan kata si pengkhotbah. Semua masalah manusia udah diperiksa sama dia. Ya, bukan hanya semua masalah manusia yang udah dia perhatikan. Di ayat 2 dijelaskan semua jenis manusia juga udah dia perhatikan. Oke, di ayat 1 dia bilang semua masalah manusia ya, perbuatan-perbuatan, ya, orang-orang benar, orang yang berhikmat, semua kasih, semua kebencian itu udah diperiksa. Di ayat 2 semua jenis orang dia udah periksa. Orang macam aja apa yang orang macam sorry, keleset. Orang macam apa saja yang dia periksa di ayat 2. Semua jenis orang. Orang baik, orang fasik dia periksa. Orang baik, orang jahat dia periksa. Orang tahir, orang najis dia periksa. Orang yang mempersembahkan korban yang tidak mempersembahkan korban dia periksa. Orang baik, orang berdosa dia periksa. Ya, orang bersumpah yang tidak bersumpah dia periksa. Hmm. Dan dia bilang, ya, nasib semuanya, semua masalah manusia dan semua jenis orang nasibnya sama. Apa nasibnya? Inilah ayat yang sering dikutip oleh pengkhotbah-pengkhotbah. Nasibnya dijelaskan di ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Dan ayat 6, Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. ya. Jadi inilah hasil pemeriksaan Salomo terhadap semua hal, semua masalah manusia dan semua jenis manusia. Nasibnya sama, mati, mati. Konfirmasi terhadap apa yang dikatakan oleh kitab Kejadian. Sekali manusia terpisah dari sumber kehidupannya, Tuhan mati. Mati jadi kepastian. Mau orang macam apapun dan dalam masalah apapun, akhirnya mati. Dijelaskan di kitab Pengkhotbah. Bagaimana keadaan kematian itu? Itu dijelaskan di ayat 5 dan 6 ini. Mati itu apa? Tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi. Kenangannya sudah nggak ada lagi. Ya. Kasihnya nggak ada lagi. Kebencian dan kemburuan nggak ada lagi. Ya. Selamanya nggak ada bagian lagi bagi orang mati dalam matahari. Secara sederhana, orang mati itu dikatakan tidak tahu apa-apa seperti yang ditulis Bill, bandingkan dengan orang hidup. Ayat 5. Keadaan orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Orang hidup tahu bahwa mereka orang mati tidak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Ya kan? Nah, secara sederhana kalau kita lihat deskripsi ayat 5 dan 6 selanjutnya ya, secara sederhana cuma dibilang bahwa orang mati itu tidak ada. Lebih lanjut dari tidak tahu apa-apa, tidak ada. Bayangin, kalau nggak tahu apa-apa, upah nggak ada lagi, kenangan nggak ada lagi, kasih nggak ada lagi, kebencian dan kecemburuan nggak ada lagi. Bagiannya dalam kehidupan di bawah matahari ini nggak ada lagi. Ya berarti mereka nggak ada, secara simpel seperti itu. Nggak eksis, orang mati itu nggak eksis. Itu poin yang aku mau ambil. Orang mati itu tidak ada. Bukan dari tidak tahu apa-apa aja, tapi dari semua deskripsinya. Hmm. Ya, nah, dan dia tidak ada. Orang mati itu tidak ada. Ya, itu yang perlu harus kita tahu. Dan akhirnya si pengkhotbah memberikan kesimpulannya di ayat 10. Coba Bil, tolong. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ya, akhirnya Salomo kasih nasihatnya gimana? Kalau mau lakukan yang terbaik, lakukanlah saat hidup. Ya, ya kan? Kenapa? Karena waktu mati nggak ada apa-apa lagi. Karena orang mati itu nggak ada. Ya, orang mati itu nggak ada. Nggak bisa melakukan pekerjaan apapun lagi. Ini keadaan yang harus kita tahu ya. Nah, hal ini dikonfirmasi oleh Mazmur. Konfirmasi oleh Mazmur. Nah, coba kita lihat Mazmur 115 ayat 17.
Ayat 17. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Ya, orang mati nggak bisa memuji Tuhan lagi, ya kan? Oke, kita lanjutkan Mazmur 6 ayat 5. 6 ayat 5. Hmm, 6. Yang mana nih? ya itu. Sebab dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Hmm. Ya, jadi Mazmur 115 ayat 17, orang mati tidak bisa muji-muji Tuhan. Mazmur 6 ayat 5, ya, orang mati tidak bisa bersyukur pada Tuhan. Tidak bisa ingat sama Tuhan. Mereka nggak ada. Orang mati itu nggak ada. Gitu ya. Makanya dalam Yesaya ya, Nabi Yesaya menganggap bahwa kegiatan berkonsultasi dengan orang mati, berbicara dengan orang mati itu adalah hal yang paling absurd. Hal yang paling absurd. Kenapa? Pertama mereka nggak tahu apa-apa. Kedua mereka memang tidak ada. Gimana gimana bisa berbicara berkonsultasi dengan orang mati? Absurd itu. Nah, ini yang disebut dengan praktek spiritualisme ya. Percaya bahwa orang mati itu tidak benar-benar mati dan membuka komunikasi dengan mereka, berbicara, berkonsultasi. Itu absurd. Berkonsultasi dengan sesuatu yang bukan hanya tidak tahu apa-apa, tapi tidak ada lagi. Nah, kita buka ayatnya, Yesaya 8 ayat 19. Bentar, ini aku enter aja. Hmm. Yesaya 19. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Iya. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak apa ngomong sama opung? Opung. Opungnya bukan hidup nih mati. Kalau ngomong sama opung masih hidup ya harus ngomong jelas ya. Ini opungnya udah mati ya, dalam konteks sudah mati ya. Boleh nggak ngomong sama leluhur ini, leluhur itu? Bagi saya absurd. Ya, yang pertama meminta petunjuk itu harusnya sama Allah doang, sama Tuhan sumber kehidupan kita, itu argumen pertamanya saya. Argumen keduanya lihat, atau haruskah mereka minta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Itu kan, hah, orang hidup minta petunjuk sama orang mati, waras lu katanya saya. Ini orang mati nggak tahu apa-apa dan nggak ada. Kita ini ada dan tahu, kata pengkhotbah. Kita ada dan tahu. Kita minta petunjuk sama yang nggak tahu apa-apa dan nggak ada. Waras lu, katanya saya. Absurd. Ya. Jadi, jadi saya berdasarkan pemahaman terhadap saya ini ya, selain dari sisi rohaninya, ya dari sisi logis itu sudah nggak logis, itu absurd itu. Eh, apa berbicara minta petunjuk sama orang mati itu? Ya saya bilang gitu, ya. Nah, jadi akhir zaman praktek seperti ini akan marak lagi. Nanti bila mungkin akan jelaskan ya. Kalau begitu, apa solusinya? Ya, Oke. kalau kita nggak bisa ngomong sama orang mati, apa solusinya? Solusinya adalah kebangkitan. Orang mati nanti akan dibangkitkan lagi. Jadi bukan mereka ini mati terus jiwanya kekal, bakal enggak. Orang mati akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan bisa nggak jadi kekal? Bisa. Tapi bukan kekal jiwa terpisah, nggak. Kekalnya ya keseluruhan tubuhnya juga ikut kekal. Karena jadi kesatuan. Dan kekalnya itu bukan karena memang manusia secara inherent sudah kekal, tapi karena dikasih oleh Tuhan. Ya, tentang kebangkitan. Dan gini, tentang kebakaan jiwa ya. Kebakaan jiwa itu nggak ada sama sekali buktinya di Alkitab, itu yang pertama. Dan yang kedua, kebakaan jiwa itu benar-benar bertentangan dengan ajaran Alkitab sendiri. Ya, karena kita pakai logika di sini gini. Untuk apa ada kebangkitan pada akhirnya kalau memang jiwa itu sudah baka? Iya, ngapain capek-capek? Ngapain capek-capek dibangkitin? Kalau memang setelah manusia mati, ya, kemudian jiwanya ini terpisah dari tubuh dan hidup kekal, ngapain dibangkitkan lagi? Kan sudah kekal. Justru dari logika, kekekalan itu ada karena memang tubuh dan jiwa yang adalah satu kesatuan itu tidak kekal. Kebangkitan itu ada untuk membuat yang mati hidup lagi. Kalau memang manusia nggak bisa mati, ngapain dibangkitkan lagi? Hmm. Ya, sekarang untuk
kebangkitan ya, kita buka bukti-bukti Alkitabnya dalam beberapa ayat. Pertama Daniel 12 ayat 2. Daniel 12. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengirian yang kekal. Oke, di sini kebangkitan dengan jelas disampaikan ya oleh Daniel 12 ayat 2. Tapi Hmm. perhatikan bagaimana cara Daniel mendeskripsikan kematian. Seperti tidur kata Dua. Daniel. Kematian itu seperti tidur, ya. Kematian disamakan dengan tidur, kebangkitan disamakan dengan bangun tidur. Bangun, tidur. Bangun tidur. Perhatikan itu, ya. Itu adalah apa ya? Ayat yang sangat lengkap ya. Selain dia menjelaskan tentang kebangkitan, dia menjelaskan juga mati itu seperti apa, seperti tidur, bangkit itu seperti apa, seperti bangun tidur, ya. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang identitas. Jadi identitas orang yang mati dan orang yang bangkit itu adalah identitas yang sama. Karena dia seperti tidur dan bangun tidur. Sebagai contoh, Bill semalam. Semalam Bill tidur dan Bill paginya bangun tidur. Ya, apakah waktu Bill tidur dan Bill bangun itu jadi dua orang yang berbeda? Hmm. Ya, Bill yang tidur itulah Bill yang bangun. Ya, jadi kalau ada ajaran yang menjelaskan begitu bangun, ya dia dia seperti kosong lagi gitu. Jadi nggak punya identitas lagi kan ada ajaran yang begitu ya. Hmm. Seakan-akan bangun hanya pakai tubuh yang sama tapi identitasnya hilang gitu. Dirinya tuh hilang. Jadi dia jadi orang lain. Enggak. Sama seperti orang tidur. Kalau orang tidur dan bangun dia dia orang yang sama. Begitu juga kebangkitan, kematian dan kebangkitan. Siapa yang mati dan siapa yang bangkit itu adalah orang yang sama identitasnya. Hmm. Itu ya. Nah, sekarang ayat terakhir tentang kebangkitan di perjanjian lama sebenarnya bukan hanya ayat ini tapi ini ayat-ayat kunci ya. Ayat terakhir itu Ya. maksud saya bukan yang paling terakhir tapi yang terakhir saya sampaikan. Yang terakhir dari saya pada sesi rekaman ini itu maksudnya ya. Kita lihat Ayub 19 ayat 25 sampai 27. 19. 25 sampai 27. Hmm. Tapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Hmm. Ya, kita perhatikan di sini ya, ada satu frasa yang cukup susah di 26 itu. Tanpa daging pun aku akan melihat Allah katanya. Hmm. Jadi melihat Allah tanpa daging, berarti tanpa apa? Tanpa tubuh. Berarti arwah doang. Berarti kebangkitan itu arwah doang. Hmm. Ya, apakah kebangkitan itu tanpa daging? Cukup arwah aja yang bangkit. Ya, kita buka dalam bahasa Ibrani ya. Arwah. Sorry. Ya. Oke. Ayub, Job. Mana sih Job? Hmm. 25. Di ayat 26-nya, nah Ya. dikatakan Ve'achar ori dan sesudah kulitku nikfuzot mereka itu hancur atau dalam terjemahannya itu eh, mereka hancur itu sebenarnya gitu ya. Mereka Hmm. hancur itu tapi mereka itu hancur itu bahasa Indonesia lebih tepatnya kayak gitu ya. Mi besari dan dari dagingku Eheze Elohai aku akan melihat Allah. Bahasa aslinya adalah dari dagingku. Bahasa Ibraninya mi besari dari dagingku. Jadi ini adalah salah terjemahan dalam bahasa Indonesia ya. Terjemahan ini akan membuat orang berpikir kebangkitan itu tanpa daging, berarti jiwa doang, nggak fisik kebangkitan itu. Padahal dalam bahasa Ibrani ada dari dagingku. Ya, dan Hmm. ini bukan hanya tafsiran saya seorang. Penerjemah bahasa Inggris, versi-versi dengan bahasa Inggris menerjemahkannya seperti itu.
Next B. From my flesh I will see God. Dari dagingku. Hmm. LEB. From my flesh I will see God. Dari dagingku. NIV. In my flesh. Dalam dagingku. I will see God. Ya. Jadi kebangkitan itu adalah kebangkitan yang fisik dari daging dalam daging. Bahasa Indonesia menerjemahkan secara salah ya. Gitu. Hmm. Hmm. Perlu bagi teman-teman yang punya Alkitab ya, langsung dicoret ya bagian tanpa daging langsung diganti dari daging atau dalam daging. Harus hati-hati sekali di sini. Ya, itu. Lalu apa pelajaran rohani ayat ini? Ya, kita tahu kalau Alkitab itu nggak menjelaskan kepada kita formula kebangkitan itu seperti apa, nggak pernah Ya. dijelaskan. Terus mekanisme kebangkitan seperti apa nggak pernah dijelaskan secara detail oleh Alkitab. Ya, cuman satu-satunya yang kita tahu adalah saat kebangkitan kita ada di sana, kita sendiri ada di sana. Ya, lihat kata Ayub, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Secara fisik dalam daging. Jadi saat kebangkitan itu kita sendiri yang akan ada di sana dalam kebangkitan. Hmm. Itu hal pertama yang diajarkan oleh ayat ini. Kita sendiri ada akan yang akan ada di sana pada saat kebangkitan. Oke. Kemudian ayat ini Ayub 19 ayat 25 sampai 27 mengajarkan kalau kebangkitan itu total ya. Kebangkitan itu meliputi sesuatu yang berkaitan dengan tubuh ya dan meliputi sesuatu yang berkaitan dengan hati, pikiran. Kita baca lagi-lagi. Ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku rusak. Tubuh ya, dalam daging atau dari daging pun aku akan melihat Allah, tubuh lagi. Ya, aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikan dan bukan orang lain. Tubuh. Tapi hati sanubariku merana karena rindu. Pikiran. Bangkit itu total. Hmm. Tubuh dan pikiran itu jadi satu. Gak terpisah. Bangkitnya bersama dijelaskan oleh ayat ini. Ya. Dan inilah keadaan orang mati dalam perjanjian lama. Sekarang kita lanjutkan ke perjanjian baru. Di perjanjian baru ada beberapa ayat, tapi saya akan berfokus pada satu saja. Satu saja. Yang adalah ayat inti kita. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. 4 Sorry. 15 ayatnya. 16 14. nggak sih? Itu 14 kalau tulisnya. Oh, aku nggak hapus satunya. 16 nggak sih ini kita? Ya, tapi saya mau mulai dari 15-nya. Oh, Ya, kalau ayat intinya 16-17 ya, tapi saya mau mulai dari 15 supaya lebih lengkap konteksnya ya. oke. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi ya, menurut ayat ini kebangkitan yang konsepnya udah ada sejak perjanjian lama ya. Kebangkitan itu akan terjadi pada saat kedatangan Yesus. Eventnya secara secara persisnya dalam kurun waktu itu, dalam timeline ya, itu terjadi waktu Yesus datang yang kedua kali, Hmm. kebangkitan. Ya, dan di sini ya Paulus penulis surat ini ya, penulis surat kepada jemaat Tesalonika ini, di sini Paulus mengambil jelas-jelas adalah penggambaran dari kitab Daniel. Ya, kebangkitan yang dimaksud oleh Paulus di sini itu mengambil dari Daniel 12 ayat 2 yang tadi kita udah kutip. Dan kedatangan Yesus yang dijelaskan di ayat ini, kedatangan Tuhan, itu mengambil dari Daniel juga. Daniel 7. Nah, Daniel 7 ayat 10 kalau nggak salah. Bukan ayat 10. Sorry, ayat 14. Daniel 7 ayat 14. Kedatangan anak manusia. Ya, konsep kebangkitannya mengambil dari Daniel 12 ayat 2. Konsep kedatangan Yesusnya, kedatangan Tuhannya mengambil dari Daniel 7 ayat 14. Karena di Daniel 7 ayat 14 itu dijelaskan tentang kedatangan anak manusia. Ya, sehingga di sini konsepnya lebih jelas di perjanjian baru, tapi dia mengartikulasikan ulang apa yang sudah ada sejak perjanjian lama. Ya.
Dan satu pelajaran indah ya dari 1 Tesalonika, pengharapan bahwa manusia akan bangkit itu didasarkan pada fakta bahwa Yesus telah terlebih dahulu bangkit mengalahkan kematian. Karena Yesus mati dan 3 hari kemudian dia bangkit, ya, maka dia menjamin, ya, bahwa pengikutnya juga akan bangkit seperti dia telah bangkit. Dan kita nggak perlu jauh-jauh, kita tinggal baca satu ayat sebelum ayat yang kita kutip, 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ya, tolong di. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, kenapa kita yakin bahwa akan ada kebangkitan bagi bagi umat-umatnya? Karena dia telah terlebih dahulu bangkit. Dia telah terlebih dahulu membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan kematian. Ya, maka kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Ya, itulah Hmm. kenapa meskipun ayat intinya dari ayat 16 ya, saya mundur ke ayat 15 ke ayat 14 karena banyak detail yang penting di situ ya. Ya, seperti itulah tentang eh, keadaan orang mati hubungi dengan spiritualisme ya, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Dan doktrin ini akan diserang oleh setan. Itu sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu ya. Nah, silahkan Bil tolong menjelaskan bagaimana setan itu akan menyerang manusia, umat-umat Tuhan dengan spiritualisme. Bagaimana itu, Bil? Oke. Thank you, Yan. Ya. Ya, sebelum aku bahas itu, ada beberapa poin ya yang aku mau highlight dulu nih dari penjelasanmu. Hmm. Poin pertama adalah yang banyak orang nggak tahu, bahwa ternyata kita itu tidak inherent kekal. Hmm. Jadi jangan kita pikir, oh sebelumnya, sebelum manusia berdosa itu memang sudah kekal dari sononya. Enggak, kekekalan itu bukan didasarkan pada dia sudah berdosa atau tidak. Hmm. Kekekalan itu didasarkan pada dia menurut Tuhan atau tidak. Jadi dosa itu kan adalah tidak menurut gitu. Selagi Hmm. kamu menurut sama Tuhan, kamu kekal. Jadi bukan karena manusianya tidak berdosa, tapi karena menurutnya dia kekal. Iya, Gitu karena kan. sumbernya Jadi Tuhan ya. sumbernya Tuhan gitu. Sumbernya Jadi Tuhan. jadi ya ya itulah sumber kekekalan. Ya. Begitu. Aku jadi ingat satu ayat ya, karena Bil ngomong gitu. Kita buka 1 Timotius 6, Bil. Hmm, 1 Timotius 6 menjelaskan bahwa yang kekal itu hanya Tuhan. iya. Tidak ada Ayat, aku siapapun. lupa ayat berapa, kayaknya ayat 10 kayaknya. Ntar. Atau ayat 16. Eh, Ini dia. Ayat 16 ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, hmm, hmm. bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Iya. Jadi kalau manusia itu kekal, kalaupun manusia nggak berdosa, manusia bisa jadi kekal. Itu karena Tuhan yang kasih kekekalannya. Tuhan sumber kekekalannya. Manusia itu nggak inherent kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Hmm. Ya, 1 Timotius 6 ayat 16. Aku tambahkan di sini ya waktu kita Ya, bahas tidaklah kekal. ya itu Nah Bil. itu. Jadi aku ingat ini. Jadi itu poin yang penting ya. Banyak orang nggak, ya banyak orang berhenti sampai oh iya kita memang apa namanya kita itu tidak memang nggak ada jiwa. Tapi banyak yang nggak bahas sampai di titik ini gitu ya. Mungkin itu yang mau aku highlight. Tapi sisanya ini bagus sekali ya. Sangat runtut dan dimulai dari kejadian ya. Banyak orang, bukan banyak orang lah, banyak dari kita, entah itu dalam seminar atau menjelaskan ke orang, kita langsung pakai ayat pengkhotbah biasanya, langsung diloncatin semuanya duar, masuk ke pengkhotbah, Iya. gitu kan. Nah, kita Hmm. lupa nih menjelaskan dulu kehidupan itu sebenarnya awalnya gimana, gitu. Jadi ini step yang sangat bagus ya dari Rian ya, menjelaskan awal kehidupan dulu, baru ditarik gitu ke ayat-ayat populer yang biasanya diajarkan kepada orang Advent untuk mempertahankan doktrin yang tadi, gitu kan. Betul, Nah, betul. tapi sangat penting bagi kita untuk membahas asal usulnya gitu ya. Itu sih. Thank you ini karena dicatat berarti semoga selanjutnya tidak ada alasan lagi untuk kita langsung loncat-loncat Iya. ambil ayat populer gitu ya. Hmm. Kita bisa menjelaskan yang ini. Oke. Nah, tadi Rian pernah Rian bilang bahwa ternyata kepercayaan bahwa sebenarnya kamu itu kekal loh. Sebenarnya kamu itu tidak apa namanya? Kamu itu tidak perlu Tuhan gitu. Kamu bisa menjadi Tuhan. Sebenarnya opung kita itu bisa berbicara dengan kita pada saat kita mati. Nah, itu adalah salah satu strategi setan di akhir zaman. Begitu ya. Nah, ini saya akan
copy di sini. Ini catatan saya diambil dari komentari di Kitab Wahyu ya oleh Ranko. Nah, sebenarnya ada dua ayat ya, tapi saya ada dua ayat utama yang akan menjadi fokus kita. Saya akan mulai dari Wahyu 13 dulu. Nah, tapi perlu diingat, ini kita bahas aktivitasnya, strateginya saja ya. Kita belum bahas oknumnya siapa. Sekali Hmm. lagi, oknumnya nanti sampai depan gitu ya. Sama depan ya. Sampai depan, oknumnya baru nanti ketahuan gitu. Nah, Wahyu 13 ayat 13 sampai 15 itu bilang, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, sebagai konteks, ini adalah bagian untuk menerangkan aktivitas binatang yang keluar dari dalam bumi, dari dalam darat gitu ya, dari darat. Nah, untuk review sejenak, ada tiga karakter nih, ya kan? Tiga entitas yang diperkenalkan sebagai tandingan Trinitas Tuhan nih, yaitu yang pertama dari Wahyu 12 ya, naga, binatang yang keluar dari dalam laut, yang kalau di ayat ini disebutkan binatang yang luka oleh pedang, nah itulah binatang yang keluar dari dalam laut, gitu ya. Hmm. Hmm. Lalu binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, ini konteksnya adalah binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, apa ya strategi yang digunakan binatang dari dalam darat ini ya, dari bumi itu, apa strateginya? Untuk membuat seluruh bumi menyembah binatang dari dalam laut. Jadi tujuannya untuk menyembah binatang yang sebelum dia. Strateginya apa? Mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Gitu ya. Nah, pertama kita perlu mengetahui dari sahabat lalu kita sudah belajar bahwa setan itu suka meniru. Ya, salah satu Hmm. tiruannya bukan hanya trinitas yang ditiru, tapi aktivitasnya juga ditiru gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, kita lihat tiruan pertama dari ayat ini, ya, dia melakukan tanda-tanda sama seperti tanda-tanda dahsyat yang dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa kalau di Trinitas ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, begitu juga Trinitas setan dari Wahyu 12 sampai Wahyu 13 ini. Ya, naga, ya kan, yang melambang, yang adalah tiruan dari Allah Bapa, binatang keluar dari dalam laut yang adalah tiruan dari Yesus, yang luka oleh pedang lalu selamat ya, sebagaimana Yesus mati tapi bangkit lagi. Nah, Hmm. lalu ada satu lagi binatang yang keluar dari dalam darat yang adalah tiruan dari Roh Kudus. Jadi tidak heran apabila aktivitasnya menyerupai aktivitas dahsyat yang dilakukan oleh Roh Kudus melalui para rasul ya. Kita lihat di kisah gitu ya. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk meyakinkan orang percaya pada Yesus. Sama seperti yang dilakukan oleh binatang ini. Untuk meyakinkan orang percaya pada binatang yang lukanya telah sembuh, yaitu adalah tiruan Yesus. Hmm. Tiruan anak Allah. Nah, yang kedua, dia bilang menurunkan api dari langit ke bumi. Nah, banyak yang bilang ini bisa jadi alusi untuk Pentakosta. Nah, tapi tampaknya dia lebih dekat dengan alusinya kejadian di Nabi Elia ya, di satu Hmm. raja-raja masih ingat ya. Kita di gunung apa itu? Gunung Karmel, gunung apa? Ya kayaknya itu. Nah, itu ya kayaknya. Hmm. Yang dia Herman ya. Hermon ya, dia mendemonstrasikan itu ya, melawan para penyembah Baal. Kita tahu lah ceritanya ya dari kita kecil. Lalu api turun dari langit setelah dia berdoa. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Elia pada saat itu? Melakukan tanda untuk membujuk, untuk memberitahu bangsa Israel bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Gitu. Jadi apa yang dilakukan binatang ini dari dalam bumi berfungsi sebagai tiruan dari Elia sekali lagi, ya, membuat tanda api turun dari langit, ya kan, yang adalah simbolnya untuk membujuk orang menyembah binatang yang luka tadi. Nah, gitu. Yang tapi perlu kita ingat, apapun yang diwakili oleh api ini, ya ini bisa jadi api literal atau api ini yang lain gitu. Kita belum tahu ya. Sekali lagi banyak simbol dalam Wahyu, kita tahu simbolnya, tapi kita bisa menilai simbol ini kira-kira apa. Tapi pemenuhan sesungguhnya nanti pada saat itu terjadi baru kita tahu. Ya, ini sangat penting ya saudara-saudara. Saya harus bilang ini karena apa? Karena di pelajaran sahabat depan kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan mengidentifikasi identitas-identitasnya, Hmm. ya simbol ini siapa kira-kira binatang-binatang ini, tetapi pemenuhan aktivitas itu mungkin belum sepenuhnya terjadi pada saat ini gitu ya. Jadi kalau dibilang di sini api ini bisa mewakili api beneran atau ada peristiwa lain yang
yang dampaknya sebesar api di zaman Elia yang sangat wah pada saat itu ya membakar korban yang udah disiram air. Nah, bisa saja gitu ya. Tapi intinya apa? Semua ini dirancang untuk menipu, menipu. Nah, apa hasilnya dari tipuan ini? Apakah sukses? Nah, hasilnya adalah ini dari ayat yang sama ya. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata itu. Jadi hasilnya adalah sukses ternyata, mampu menyesatkan. Hmm. Nah, tapi kuasanya itu bukan dari dia yang bisa, bukan dia sendiri yang bisa menghasilkan kuasa itu, tanda-tanda itu. Tapi ternyata diberikan. Diberikan oleh siapa? Diberikan oleh setan itu sendiri. Begitu ya. Nah, ini apa namanya? Ayat pendukungnya ada di 2 Tesalonika. Ayat 2 sampai 9 sampai 10. Pasal 2 ayat 9 sampai 10 diberikan, dikatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis ya. Jadi pendurhakanya bisa siapapun saudara, tapi itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaannya si iblis gitu ya. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi itu adalah pekerjaan iblis sebenarnya. Kuasa itu dari siapa? Dari adalah setan yang mencoba membuat tipuan itu. Nah, saya akan bahas sedikit tentang patung ya, walaupun sebenarnya saya nggak akan bahas ini patungnya apa, gitu ya. Tapi ini penting untuk mengerti tipuannya, gitu ya. Nah, tadi di ayat 15 dibilang, dia mendiri ayat 14 di bagian 14 juga di bagian akhir dibilang ya. Dia mendirikan patung. Nah, patung ini apa sih? Untuk apa patung didirikan? Ya kan? Ungkapan ini menunjukkan bahwa ada pemain baru, ada apa namanya? Karakter baru nih, gitu ya. Nah, tapi karakter ini tidak seperti binatang laut. Sorry, karakter ini Seperti binatang seperti laut. binatang laut, bukan seperti binatang bumi, Hmm. gitu ya. Nah, karena kalau kita perhatikan di sini, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang. Jadi referensinya adalah sekali lagi binatang yang luka oleh pedang, yaitu binatang laut. Nah, sementara si binatang bumi ini, apa yang dilakukan binatang bumi ini, strateginya adalah penipuan melalui persuasi, melalui tanda-tanda, meyakinkan orang. Nah, tapi strateginya binatang dari dalam laut itu strateginya adalah persuasi menggunakan kekuatan, coercion, menggunakan tekanan. Yang itu kita akan bahas secara lengkap nanti di sahabat depan ya. Tapi ini sebagai snippet saja sedikit. Nah, jadi pada akhirnya saudara-saudara nanti si patung ini strategi setan ini saya skip ke bagian ini. Strategi setan itu adalah pertama, isu dalam krisis terakhir adalah ibadah. Kembali mereview yang kemarin ya, pelajaran kemarin ibadah. Nah, tipuan ini untuk apa gunanya tipuan semua ini, spiritualisme ini? Ya kan tanda-tanda ini untuk menggiring orang menyembah bukan Tuhan. Menyembah siapa? Menyembah diri sendiri, menyembah selain Tuhan. Kenapa? Karena ujian terakhir bukanlah penolakan terhadap ibadah, melainkan siapa yang disembah. Nah, ini penting. Oh iya, saya nggak saya percaya saya tetap Kristen kok, tapi saya percaya Opung berbicara kepada saya pada saat itu. Nah, ya saudara tidak menolak untuk menyembah Tuhan. Tapi saudara menyembah siapa? Nah, itu pertanyaannya. Saudara mengaku sebagai orang Kristen, tapi kepercayaan yang saudara percaya itu menunjukkan bahwa saudara itu menyembah siapa sebenarnya. Gitu ya. Jadi jangan kita pikir, oh nanti semua orang akan menjadi ateis terang-terangan. Nah, belum tentu. Jangan-jangan yang yang terikat dengan tipu daya setan adalah mereka yang mengaku menyembah Tuhan. Padahal sebenarnya bukan menyembah Tuhan. Mereka yang tidak menolak ibadah kepada Tuhan, tapi tidak sadar bahwa sebenarnya ibadah itu bukan untuk Tuhan. Gitu. Nah, ini penting ya. Nah, yang kedua, dari patung itu kita tak lihat bahwa ternyata pada akhirnya penipuan itu akan masuk ke bagian pemaksaan. Ya, satu penipuan secara bujukan halus, dan pada akhirnya nanti mendekati akhir zaman akan ada pemaksaan. Yang itu kita akan bahas nanti di sahabat depan. Jadi ini sedikit saja ya snippet sebagai apa namanya pendahuluan untuk sahabat depan. Nah, tapi intinya apa saudara-saudara? Ternyata pemahaman kita yang salah, kita pikir sekarang tidak belum dipaksakan gitu ya. Ya jangan-jangan nanti ideologi ini yang salah semua ini tentang kebakaran jiwa, tentang kekekalan itu akan dipaksakan. Bukan hanya dengan bujukan, dengan film-film, tipu daya setan gitu ya. Tapi pada akhirnya itu akan dipaksakan. Dipaksakan maksudnya apa? Nanti kita lihat di pelajaran tahun depan gitu ya. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita percayai. Nah,
Tetapi ada satu bagian lagi, jadi kita sudah selesai di Wahyu 13, satu bagian lagi adalah Wahyu 16. Nah, Wahyu 16 ini menarik, karena ini akan secara langsung terikat dengan spiritualisme yang adalah tema dari pelajaran kita, sahabat ini. Saya bacakan Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Dan aku melihat dari mulut naga, perhatikan ya karakternya, mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Ya. Ada karakter baru nih saudara, nabi palsu, mulut nabi palsu. Jadi tadi ada naga, binatang keluar, mulut binatang, lalu nabi palsu. Nah, perlu kita ingat setiap kali Wahyu menyebutkan nabi palsu itu selalu diasosiasikan dengan binatang dan setan. Nah, ini ada dua ayat yang menyebut nabi palsu juga. Wahyu 20 ayat 10, Wahyu 19 ayat 20, yang dua-duanya menyatakan bahwa si nabi palsu, iblis, binatang dan nabi palsu itu akan lenyap. Begitu juga Wahyu 19. Binatang, nabi palsu akan lenyap. Jadi setiap kali nabi palsu disebutkan selalu dibarengi dengan binatang dan setan atau naga, begitu ya. Nah, coba kita lihat Wahyu 19 ayat 20 itu dibilang bahwa di sini ya, nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, gitu ya. Itu adalah sebuah karakteristik yang sama yang dilakukan binatang yang tadi di Wahyu 13 yang kita baca. Jadi perbuatannya sama dan selalu diasosiasikan dengan binatang dan setan, maka binatang bumi tidak lagi disebutkan dalam Wahyu setelah pasal 13. Maksudnya apa? Predikatnya, gelarnya tidak lagi disebut binatang dari dalam darat, dari dalam bumi. Tapi disebutkan dengan gelar yang lain, yaitu siapa? Nabi palsu. Yang adalah sebenarnya anggota Trinitas yang tadi. Nah, jadi Nabi palsu adalah nama lain dari binatang bumi dalam peran barunya. Dia bersekutu dengan patung binatang itu, nanti kita akan bahas. Untuk apa? Untuk menipu orang memihak Trinitas setan dan menyembah binatang laut. Gitu ya. Nah, kita lihat ini. Sebutan baru untuk binatang yang keluar dari dalam bumi ini ditujukan untuk mengekspresikan karakter penipu yang sama yang dilakukan Nabi palsu di sepanjang Alkitab. Jadi kalau saudara-saudara buka ini, saya sudah tulis ayatnya. Kita nggak ada waktu untuk buka satu-satu. Saudara akan lihat karakter yang dideskripsikan di sini semua, itulah yang dideskripsikan oleh Yohanes untuk si Nabi palsu atau binatang dari dalam bumi yang ada di Wahyu. Ya. Nah, itulah kenapa dalam khotbahnya di Bukit Zaitun, Yesus memperingatkan ya di Markus 13 ayat 22 dia bilang, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan ya. Dia bilang, dia juga bilang iya dengan maksud menyesatkan semua orang. Lah itu udah given, itu udah pasti tujuannya menyesatkan semua orang. Tapi dia nggak sebut itu lagi. Dia bilang sekiranya mungkin artinya apa? Jangan-jangan orang pilihan pun akan terseret. Hmm. Ya, kalau orang pilihan terseret, tidak heran semua orang yang tidak pilihan terseret, yang tidak mengerti terseret, gitu kan. Orang penduduk bumi di dalam bahasa Wahyu akan terseret. Wong orang pilihan aja terseret, gitu ya. Orang yang pengikut Kristus saja terseret, gitu. Nah, masuklah ke bagian intinya. Tadi disebutkan dari dalam mulut mereka keluarlah roh najis yang menyerupai katak, begitu ya. Ini apa roh najis ini? Nah, dari kata ini kontroversial ya. Dari kata Yunani, ya, roh najis yang dipakai itu adalah pneuma. Ya. Nah, ini unik ya, karena tadi Rian ada bahas sedikit tentang apa? Nafas. Jadi ternyata kata ini tuh bisa berarti roh, tapi bisa juga berarti nafas, teman-teman. Begitu. Nah, tiga roh najis yang keluar dari mulut Trinitas atau setan itu, Trinitas setan itu, menyerupai katak. Kenapa pakai simbol katak? Ya, sebagai hewan najis, katak melambangkan kenajisan. Jadi kita ambil dulu karakter kenajisan, gitu ya. Selain katak itu melambangkan hewan yang najis, gitu ya, hewan yang jorok. Ternyata kata kenajisan itu sendiri merupakan ciri-ciri Babel. Ciri-ciri Babel ini adalah simbol kuasa entitas melawan Tuhan di akhir zaman. Begitu ya. Nah, Babel ini karakteristiknya selalu dideskripsikan adalah kekejian dan kenajisan percabulannya Wahyu 17. Ia adalah tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya roh najis. Wahyu 18. Jadi kata kenajisan itu selalu asosiasinya adalah Babel, yang Babel. adalah simbol entitas yang melawan Tuhan. Nah, lalu kenapa pakai katak? Katak ini mengingatkan pada kita ya wabah katak di Mesir ya. Ini semua orang anak-anak dari kecil udah tahu gitu ya. Tulah, tulah di Mesir gitu kan. Pada saat
Musa membawa keluar orang Israel, ya dia kasih tulah-tulah dulu, seri-seri tulah gitu ya. Nah, tapi yang penting, tulah katak ini adalah wabah terakhir. Ini unik juga. Wabah terakhir yang dapat direproduksi oleh para para ahli sihir Firaun dengan meniru mujizat Musa. Jadi kita ingat ya tongkat ini jadi ditiru juga gitu kan. Nah, katak ini adalah tulah yang terakhir yang bisa ditiru oleh nabi-nabi palsu ini di zaman Firaun. Gitu ya. Oleh orang-orang ahli sihir ini yang akhirnya apa? Mengacaukan pikiran baik Firaun maupun orang Mesir. Jadi pada saat itu kan Musa gunanya apa di sana? Ngapain dia ke menghadap Firaun? Adalah untuk melakukan persuasi ya kan, membujuk Firaun untuk melepaskan orang Israel yang sebenarnya adalah simbol mengajak Firaun untuk percaya pada Tuhan itu kan sebenarnya ya kan, beribadah kepada Tuhan ini loh Tuhan yang benar melalui seri-seri itulah mujizat-mujizat. Nah ternyata ahli sihir ini juga bisa meniru dan katak ini adalah apa tiruan terakhir mereka, setelah itu mereka udah nggak bisa meniru lagi. Itulah kenapa tiga roh setan yang menyerupai katak adalah upaya terakhir iblis untuk memalsukan pekerjaan Tuhan. Karena mereka tampaknya adalah substitusi dari pekabaran tiga malaikat yang udah kita bahas sahabat sebelumnya. Nah, termasuk pesan yang diberikan. Ingat ya, pekabaran tiga malaikat itu pesannya adalah peringatan, peringatan, ya kan? Larangan, jangan nah keluar, sudah runtuh, jangan menerima tandanya, peringatan. Nah, ini adalah bukan hanya kenajisan yang dilawan, bukan hanya apa aktivitasnya yang disubstitusi, tapi pesannya juga disubstitusi. Pesannya ini malah apa? Terimalah, terimalah gitu kan. Hmm. Jadi semuanya itu berkebalikan gitu ya. Nah, lalu apa maksudnya itu keluar dari mulut tiga karakter yang tadi? Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah agen propaganda setan. Jadi sekali lagi kuasanya bukan kuasa mereka sebenarnya, ada suatu kuasa yang bergerak di balik mereka semua, gitu ya. Yang akan melakukan penipuan persuasif dalam pertempuran terakhir. Nah, tadi sebagaimana roh itu bisa apa kata pneuma itu bisa berarti nafas. Jadi tiga setan yang mirip katak atau tiga roh setan ini itu adalah nafas dari trinitas setan dalam penipuan terakhir ya. Itu adalah asa mereka terakhir karena setelah itu mereka udah nggak bisa lagi. Sudah tidak mampu lagi gitu ya. Jadi ini adalah apa? Nafas terakhir mereka untuk menipu semua orang gitu ya. Dengan melakukan tanda-tanda dan mujizat. Dan hal ini jelas mengingatkan kita pada Wahyu 13 yang tadi ya untuk membujuk pada penyembahan. Nah, tujuan dari penipuan ini adalah membujuk raja-raja di seluruh dunia. Ya, raja-raja itu adalah simbol kekuasaan penduduk di seluruh dunia agar mengumpulkan mereka untuk berperang di hari besar Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, perlu kita ingat penipuan adalah metode persuasi setan. Jadi kalau setan mau membujuk saudara, caranya adalah dengan menipu, gitu ya. Bukan hanya dengan udahlah nih rokok sedikit, bukan hanya dengan itu, gitu ya. Bukan hanya dengan penipuan terang apa pembujukan terang-terangan, tapi juga dengan penipuan. Nah, roh penyesat sama halnya yang dideskripsikan pada Raja Ahab ya, yang menolak pesan yang diberikan Allah kepadanya. Nah, Tritunggal setan di sini mengirimkan tiga malaikat setan, tiga roh tadi, dengan Injil palsu untuk membujuk otoritas sekuler dan politik serta kekuasaan dunia untuk memihak melawan mereka. Tampaknya spiritualisme akan menjadi bagian dari penipuan terakhir. Sebagaimana kekekalan roh menipu banyak orang, yaitu adalah mungkin bagian dari penipuan terakhir yang didukung juga oleh kemenangan akhir oleh tulisan Roh Nubuat itu ya. Saya bacakan. Ini bagian terakhir. Pemandangan-pemandangan yang menakutkan dari suatu oknum adikodrati akan segera dinyatakan di langit. Sebagai tanda dari kuasa iblis yang mengadakan pekerjaan-pekerjaan mukjizat, roh-roh iblis akan pergi kepada raja-raja dunia ini dan ke seluruh dunia untuk mengikat mereka dalam perjuangan yang terakhir. Lihat ya, perjuangan yang terakhir melawan pemerintahan surga. Melalui agen-agen ini, para penguasa dan rakyat bersama-sama akan tertipu, ya, tidak sadar, tertipu. Ada orang-orang yang akan bangkit yang berpura-pura sebagai Kristus sendiri. Nah, coba kata frasa ini kalau bukan spiritualisme ini apa? Gitu ya, ya kan? Ada orang-orang yang akan bangkit berpura-pura sebagai Kristus sendiri. Bayangkan, mereka bisa berpura-pura menjadi Kristus loh, menjadi Yesus. Ya, menjadi Yesus saja bisa, apalagi menjadi Bapak yang udah meninggal, apalagi menjadi opung yang udah meninggal, gitu kan? Dan yang menuntut kepada dirinya kedudukan dalam perbaktian yang seharusnya kepada penembus dunia ini. Mereka akan mengadakan mujizat penyembuhan ajaib. Hati-hati.
dan akan mengaku mempunyai wahyu-wahyu dari surga. Wah iya, saya kemarin waktu ketemu sama opung saya, sama mbah saya, dia kasih tahu sesuatu. Nah, pas dicek di Alkitab, nggak ada ternyata. Nah, memang wahyu-wahyu dari surga yang mungkin bisa menyembuhkan, terlihat menyembuhkan, yang sebenarnya bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Gitu. Jadi hati-hati saudara, ternyata persepsi kita bisa dibohongi. Ternyata persepsi kita bisa dibohongi. Gitu ya. Standar mengetahui bohong atau tidak adalah apa? Ini, apakah bertentangan dengan Alkitab atau tidak? Itu adalah otoritas tertinggi kita untuk menentukan penipuan. Namanya penipuan ya. Kalau sadar itu bukan penipuan namanya. Gitu kan. Nah, jadi inilah ya, Mas Jansen ya, dari cuplikan wahyu ternyata spiritualisme ini menipu bahwa kita itu kekal, menipu bahwa saudara-saudara kita yang sudah mati, orang terkasih kita sudah mati itu bisa berbicara kepada kita, bahkan kita bisa berkonsultasi dengan mereka untuk menanyakan nomor, menanyakan Nomor apa itu? nomor apa, toge lah apa, kayak menanyakan nama anak. Ada loh ternyata orang yang Hmm. berdoa sama leluhurnya, anaknya lahir terus dia mau tanya ini kasih nama siapa. Hmm. Ya kan? Atau menanyakan mau pilih rumah di mana, mau bisnis apa. Ya. Tadi sebagaimana Mas Yansen bilang tidak ada gunanya. Mereka tidak tahu apa-apa. Tapi ternyata dari skala besar, dari skala pertentangan besar, itu adalah bagian dari tipuan setan. Itu adalah bagian dari tipuan setan dan jangan-jangan adalah bagian dari tipuan terakhir. Nah, biasanya kalau udah terakhir itu paling dahsyat, ya kan? Paling dahsyat, paling jor-joran, kalau bisa semuanya kena gitu kan. Ini adalah usaha terakhir nih, gitu. Jadi itu ya, Mas Hansen ya, dari Wahyu 13 dan Wahyu 16 ya. Tanpa, sekali lagi, tanpa mendeskripsikan siapa tokoh-tokohnya ini, gitu ya. Hmm. Simbol-simbol ini siapa gitu ya, akan dibahas di sahabat depan. Mungkin itu dari aku. Iya, ya terima kasih ya Bill ya. Ya sangat jelas ya dan ya tadi poin yang mungkin baru aku tahu ya. Ternyata spiritualisme ini akhirnya bisa dipaksakan ya. Iya, Awalnya awalnya dibujuk ya dengan tanda-tanda sampai orang terpengaruh, tapi kalau orang nggak mau lama-lama bisa dipaksakan juga ya supaya percaya spiritualisme ya. Tadi ya sebagian yang baru aku tahu dan memang ada di teksnya ya. Ya Bill. iya. Dari aku ada tambahan dari pelajaran hari Rabu dan Kamis ya. Itu ada Mm-mm. tulisan Ellen G. White Bill, tolong dibuka Bill. Oh ya, oke. Hari Rabu itu paragraf 2. Nah, coba tolong dibacakan. Ini ya, Hmm. setan sudah sejak lama bersedia untuk usahanya yang terakhir untuk menipu dunia ini. Sedikit demi sedikit ia telah mempersiapkan jalan bagi karya besar penipuannya dalam perkembangan spiritisme. Ia belum mencapai kepenuhan rencananya. Tetapi itu akan dicapainya pada waktu yang masih sisa. Kecuali mereka yang telah terpelihara oleh kuasa Allah melalui iman kepada firman-Nya, seluruh dunia ini akan jatuh kepada penipuan ini. Orang-orang dengan cepat dinidabobokkan ke dalam perasaan aman yang fatal yang dibangunkan hanya oleh murka Allah yang Nah, dicurahkan. ya. Dari halaman 475, 476 ya, kemenangan akhir ya. Hmm. Nah, ini menarik ya, bahwa sebenarnya, kan tadi kan Bill udah jelaskan ini penipuan terakhir ya. Tapi usahanya udah dimulai sejak lama. Benar. Memang akhirnya masih nanti. Tapi sebelum terakhir, dia tuh udah mulai pelan-pelan dari dulu. Udah mulai pelan-pelan dari dulu. Nah, itulah yang harus kita waspadai ya. Jangan kita pikir, ah belum akhir kok, nanti kan usahanya akhir. Iya, betul. Ya, bahkan saya berpikir ya bahwa kata bahasa Inggris final, ya Ellen G menulis dalam bahasa asli bahasa Inggris ya. Hmm. Kata final itu bisa diartikan bukan hanya terakhir tapi puncak. Iya. Ya, jadi menurut saya teks ini teks ya biasanya kalau kita mau bahasa asli itu Ibrani Yunani, tapi sekarang bahasa Inggris benar bahasa aslinya Ellen G White ya. Kata final tuh lebih cocok diterjemahkan sebagai puncak ya. Iya, karena Artinya sebuah gini, proses. karena sebuah proses. Memang di akhir zaman benar-benar klimaks dia paling hebat, paling intens iya. Tapi mulainya jangan dipikir baru di akhir zaman. Sekarang udah mulai sedikit-sedikit dan jangan merasa aman. Itu kata Lanjut. Ya, jangan merasa aman. Karena dari yang kecil-kecil inilah perlahan-lahan orang masuk dikit, masuk dikit, masuk dikit, masuk dikit, pas puncak karena udah ada akarnya sedikit-sedikit masuk, ketipu dia, Colongan. kecolongan. Ya, sekarang mungkin ada tipuan kecil-kecil tentang spiritisme, tentang spiritualisme ke dalam hidup kita melalui budaya populer atau apa. Belum masif, tapi hati-hati yang kecil-kecil itu jangan kita terlena itu. Nanti begitu yang besarnya masuk,
Puma habis kita. Ya, Iya, ingat ya, sedikit demi sedikit ini hati-hati, saudara-saudara. Gimana, Bil? ini 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 unik ya ya. Waktu lu ngomong ini, aku teringat dulu ad, dulu karena kutipan ini lumayan terkenal setiap kali kita bahas State of the Dead, kutipan yang Hmm. satu ini dan yang di atasnya ini yang berpura-pura menjadi Kristus sendiri. Jadi waktu itu ada pendalaman Alkitab orang muda atau apa aku lupa. Eh, Ada satu orang bilang gini, wah ya udahlah saya tetap aja. Toh dia belum menjadi Tuhan Kristus sendiri karena di sini. Iya, Nah itu kan puncaknya. Jadi dia pikir kata final tadi, oh selagi dia belum menipu menjadi Kristus sendiri, saya tidak apa-apa, saya masih Ah, aman. iya, yang kecil-kecilnya gimana ya? Nah ternyata bisa jadi kita kecolongan pada saat di Kristus sendirinya itu gitu ya. Yang sedikit-sedikitnya kecolongan pas udah Kristus sendiri, Iya. ketipulah kita. Jangan langsung kita berpikirnya, oh nanti yang puncaknya baru kita lawan. Enggak gitu ya. Enggak Sama gitu. kayak gini loh, sama kayak gini loh. Itu logika yang sama dengan orang gini. Ah, pemaksaan hari Minggu, pemaksaan hari Minggunya kan belum ada. Jadi nggak apa lah, saya melanggar Sabat sekarang. Iya, 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 betul, Bil. Kalau kita langgar sahabat sekarang, begitu nanti keluar beneran undang-undang hari Minggunya, gitu ya. Ya, ya kita lebih siap lagi untuk melanggar gitu loh. Iya, iya itu kan sama kan logikanya. Ah belum belum. Ya Iya, itu bagus ya, bagus 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 banget. ini untuk peringatan ya, hati-hati. Kemudian satu kutipan lagi, Bil. Ini sama sepertinya dengan kutipan yang Bil sampaikan di atas, Hmm, ya, tapi ini dari halaman yang lain, tapi isi pesannya sama ya. Coba kita buka di pelajaran hari Kamis paragraf terakhir. hmm. Hari Kamis. Sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan harapan-harapannya. Sekarang penipu besar itu menampakkan bahwa Kristus telah datang di berbagai bagian dunia. Setan akan menampakkan dirinya di antara manusia sebagai makhluk yang agung, dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Ya, ini ya pesannya sama kira-kira ya dengan yang Bil kutip sebelumnya. Iya, Ya, tapi perhatikan di sini terjemahannya lebih bagus. Dia pakai kata iya. puncak. Ya, ya kata final bisa diartikan terakhir ya, bisa betul. Tapi menurut saya, ya ini lebih tepat terjemah sebagai puncak ya. Nah, puncak. Jadi sekarang kalau ada eh, misalkan kita percaya nih kakek kita itu sudah mati tapi rohnya belum mati. Kemudian kita Hmm, bicara dengan kakek kita atau nenek kita atau leluhur kita. Nah, kemudian kalau kita percaya mereka itu sebenarnya rohnya belum mati, masih hidup bisa berkomunikasi dengan kita, kemudian mereka tiba-tiba datang ya, bukan mereka ya, tapi itu setan menyamar jadi mereka, tiba-tiba datang hmm, bicara hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya mungkin kita akan percaya. Tapi kalau kalau kita membuka diri pelan-pelan terhadap itu ya, terhadap yang kecil-kecil dan pelan-pelan itu, ya bayangkan kalau nanti Yesus sendiri yang muncul di depan kita dan iya, Yesus bicara sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Gimana kita nggak percaya Yesus sendiri yang ngomong? Nah, itulah sejak awal kita harus melatih diri untuk dari yang kecil jangan pernah percaya sama spiritualisme, gitu ya. Karena nanti akhirnya spiritualisme ini akan menyamar, setannya akan menyamar seperti Yesus sendiri. Dan dia akan memberikan penyesatan-penyesatan. Kalau kita percaya dengan ajaran-ajaran yang mengatakan kalau nenek kita bisa ngomong sama kita, kakek kita bisa ngomong sama kita, ya yang kecil-kecil kita aja kita udah jatuh, apalagi waktu iya. nanti setan menyerupai Yesus datang langsung. Wah, kita pasti percaya gitu loh. Ya, dan itu sangat bahaya ya. Dan itu ada hampir di semua budaya populer Hmm. yang kecil-kecil itu. Kita lihat Hmm, ya, iya. yang dulu kita pikir cuma budaya aja, sekarang udah di industri perfilman semuanya apa. Hmm. Gitu sih. Ada lagi kan? Ya, berhubungan dengan pertanyaan Bill, coba langsung aja ke pertanyaan Jumat, Bill. Itu berhubungan dengan pertanyaan apa? Dengan bukan pertanyaan, dengan pernyataanmu tadi. Oke, pertanyaan hari Jumat. Pertama, pengaruh spiritualisme halus, apakah yang mungkin iblis gunakan untuk mempengaruhi pikiran? Peran apakah yang dimainkan oleh media massa? Wow. Ya kan? Berhubungan dengan pernyataanmu yang tadi. Nah, silahkan, Bill, Ya. komentar, Bill. Ya, ini sekarang saya mau mengomentari secara pribadi ya.
Oh, oke, pribadi. Secara pribadi. Ah, kebetulan saya jujur kepada saudara dan kepada ya Rian udah tahu, saya tidak tahan nonton film horor gitu. Hmm. Nah, tapi saya tetap menyaksikan bahwa peran yang dimainkan itu adalah industri perfilman pertama kali. Ya, industri perfilman terutama di Indonesia. Ini adalah apa namanya? Ini aku sebut apa ya? Celah lah, celah di mana pengaruh spiritualisme secara halus. Industri perfilman itu ya hampir semua kita adalah tentang horor, hantu, horor, nenek apa arwah gitu ya. Apalagi di Indonesia, top one, top two, top three. Pokoknya setiap tahun ada aja gitu ya. Perfilman exorcism apa nggak jelas-jelas gitu. Nah, itu adalah industri perfilman yang pertama, celah gitu ya. Yang bisa di yang bisa diambil. Nah, ini termasuk juga literatur ya, termasuk juga literatur. Ini sebagai orang muda ya literatur. Nah, literatur ini menarik ya teman-teman ya, karena ya jujur saya pencinta literatur Asia gitu. Literatur Asia itu maksudnya apa? Maksudnya komik gitu ya. Nah, Hmm. komik, manga. Nah, dulu saya masih ingat persis dulu novel-novel kita, tim lead kita, atau misalnya novel dari manga dari Jepang itu presentasi apa namanya novel dengan genre daily life drama gitu ya romance itu banyak banget hampir mendominasi tapi sekarang ini wah coba saudara saya berani jamin saudara yang baca manhwa apa gitu dari Korea itu pasti semuanya tentang State of the Dead ya kan dia kembali hidup arwahnya hilang atau apa kayak yang dulu itu nggak populer yang dulu itu nggak populer. Ya saya tahu ini contoh yang tidak baik untuk dicontoh, tapi saya jujur sebagai penikmat itu saya melihat pergeserannya. Dan itu secara halus ya, diam-diam gitu. Tapi lama-lama sekarang, semuanya ke arah sana. Dan kalau ceritanya nggak kayak gitu, modelnya nggak laku. Bintangnya tuh nggak bintang 5. gitu. Hmm. Biasanya bintangnya nggak bintang 5, gitu ya. Nah, jadi kita melihat bagaimana ini digunakan untuk apa? Lama-lama menggeser pikiran kita gitu ya. Seakan-akan dulu kita pikir ah ini nggak benar. Kita tahu kok ini cuma cerita. Sekarang kita pikir kalau cerita nggak kayak gini saya nggak mau baca. Gitu loh. Gitu loh. Sampai akhirnya kita berpikir kayak gitu. Ya kan? Jadi pengaruh yang bisa digunakan yang saya rasakan itu ya yang bisa mempengaruhi pikiran. Jadi melalui media gitu ya. Kalau media massa ya itu yang tadi apakah itu literatur gitu ya, apakah itu film. Nah, selain dari budaya itu sendiri gitu ya. Budaya apa namanya? Ya budaya yang terikat suku kesukuan kita karena jujur saja Indonesia kesukuannya banyak juga yang masih percaya spiritualisme kan. Kalau misalnya kesukuan inherent yang ada di Indonesia gitu ya. Selain daripada itu maksudku. Walaupun mungkin itu udah nggak terlalu populer, tapi berpindah nih jadi yang ke tempat yang tadi saya sebutkan pintu masuknya begitu ya. Mungkin itu sih Mas Yansen dari saya. Yang itu pengalaman pribadi sih. Hmm. Oke, Gitu. Will. Oke, setuju, setuju. Oke, Ya, tapi kita lanjut. ya tapi saya nggak bisa menikmati yang film ya karena saya takut. Ya, beruntung lah, Will, kalau takut ya. Jadi, kalau takut kan nggak perlu membentengi diri, udah terbentengi sendiri kan. Sebenarnya bukan takut sih, malas nggak bisa tidurnya. Ya itu takut Ya, sebenarnya. takut itu Udah, namanya itu ya. udah bisa memikirkan kayak nanti nggak bisa tidur malas banget. Hmm. Gitu. Oke, nomor dua. Bagaimanakah Anda akan membagikan iman Anda kepada seorang teman yang baru saja kehilangan orang yang dikasihinya dan percaya bahwa orang tersebut sudah berada di surga? Aduh, ini yang saya baru meninggal kemarin. Hmm. Apakah apakah yang tepat untuk dikatakan dan apakah yang tidak tepat? Wah, Nah, ini berat ya. ini berat. Karena ada orang yang masih percaya dengan kebaikan jiwa, Iya. kedukaan mereka, kedukaan mereka. Orang itu ngomong ke kita, ya, dia sudah berada di surga. Dia lagi berduka nih. Dia percaya kebaikan jiwa dan dia percaya orang yang mati, kerabatnya yang mati ini masuk surga. Saat itu juga, nggak menunggu kebangkitan. Berarti ini doktrinnya salah. Hmm. Apakah kita langsung bantah saat itu juga saat dia sedang berduka? Atau gimana? Kalau salah jelas salah. Tapi apakah tepat untuk membantah dia saat itu juga, meskipun ajarannya salah? Iya, iya. Gimana, Bil? Ya, kalau menurut saya pribadi, dalam keadaan duka, ya jangan langsung apa namanya, dikoreksi lah.
gitu ya. Jangan langsung dikoreksi pemahaman yang salah. Nah, jangan langsung dikoreksi. Kalau dari pengalaman saya ya sebelum itu, ya kenapa jangan langsung dikoreksi ya itu akan menimbulkan ini ya gesekan ya. Itu kan apalagi di saat acara itu secara langsung. Hmm. Itu lebih parah lagi gitu ya. Orang yang berduka 2 minggu aja kadang-kadang dia masih ngomong iya dia sekarang sudah bahagia di sana terus langsung kita koreksi aja padahal udah 2 minggu nih itu Nah, aja kadang-kadang bisa menimbulkan sakit hati apalagi di saat acara itu gitu hmm. ya. Apalagi di saat acara itu ya karena nah sekarang berbicara pengalamannya karena pernah saya temui di beberapa tempat ini waktu saya masih kecil ya bahwa ada pendeta kita keluarganya ini bukan Advent gitu ya keluarga besarnya bukan Advent keluarga besarnya bukan Advent anaknya Advent tapi yang meninggal ini orang tuanya gitu ya orang tuanya tapi prosesi pemakamannya dibantu oleh gereja kita gitulah istilahnya. Nah, sebagaimana itu berarti kan ada banyak denominasi nih yang datang. Nah, sebelum pendeta kita membuat firman, denominasi ini pasti ucapannya adalah dia sudah bahagia, dia sudah duduk di samping Bapa gitu kan. Gini 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 gini. Nah, ada satu ini, saya nggak mau bilang pendetanya, tapi menurut saya ini agak kurang bijak gitu ya. Dia langsung mengkoreksi gitu. Dia langsung mengkoreksi di tempat, mengkoreksi di tempat firman itu. Dan dampaknya apa? Dampaknya langsung kelihatan di suasana itu langsung oh ada inilah ya awkward lah gitu bisa kita bilang ya. Ada agak sedikit awkward. Nah, tapi ada banyak pendeta kita juga yang secara bijak ya bisa me- menanggapi hal demikian. Mereka nggak bilang, mereka caranya adalah mereka tidak bilang ini. Oh tidak, dia tidak ada di bawah di surga. Nggak, dia bilang, nggak, dia nggak ngomong gitu. Dia langsung bilang percayalah, nanti dia akan dibangkitkan bersama-sama dari kita akan ketemu dia di surga. Ya, Nah, ya, itu dia cara yang langsung skip bagus tuh. dia langsung sekarang skip ke sana gitu ya. Jadi sebenarnya dia bilang itu salah tapi tidak secara terang-terangan gitu ya. Dan yang dia berikan itu kan juga harapan gitu kan. Harapan mereka juga akan melihat di surga. Nah, itu kalau dari pengalamanku. Jadi jangan langsung kalau kalian duka jangan langsung gitu ya. Jadi apakah yang tepat untuk dikatakan menurutku adalah itu memberikan pengharapan bahwa percayalah kita percaya dia sudah hidup dengan baik gitu kan dia sudah memilih pilihannya semoga nanti Tuhan memberikan dia kasih karunia memberikan dia kesempatan gitu ya untuk masuk ke dalam surga berdasarkan apa yang dia sudah hidupi selama ini dan kita percaya ada pengharapan di situ kita akan bertemu dia gitu lalu larinya kemana biasanya larinya ke biasanya pendeta kita menggiring ke nah karena dia sudah melakukan yang terbaik sekarang kita nih gitu kan Ya, sekarang ya, kita nih ya. yang telah hidup gitu nah apakah kita juga akan hidup dengan benar supaya apa supaya nanti kita melihat ibu kita yang sudah nah jadi itu ya menurutku itu pendekatan yang bagus ya jadi nggak langsung kayak enggak dia tidak bersama Bapak di surga enggak jangan langsung kayak gitu itu sih yang dari aku Ya, ya memang berbicara di pemakaman itu bukan hal yang mudah ya. iya Ya, benar saya sendiri mungkin berbicaranya cuma dalam level personal ya, sambil salaman, sambil apa. Tapi berbicara khotbah pemakaman itu bukan hal yang mudah ya. Makanya ada beban dari para pendeta ini ya. Karena pemakaman itu kemungkinan besar dihadiri oleh orang multi etnis dan multi agama. iya Pasti ada aja dari orang yang udah percaya, yang keluarganya atau kerabatnya ini belum percaya, pasti ada aja. iya benar Dan itu kan kemungkinan besar mereka akan datang gitu tetap ke pemakaman gitu ya. Dan itu ya tantangan cukup sulit ya. Tadi Bang Bil bilang itu bagus ya, membantah secara halus dia. Dia sekarang sudah berada di surga. Nggak, jangan langsung dijawab enggak, tapi ya kita jawab amin. Nanti setelah kebangkitan, semoga iya dia ada di surga. Kita nggak jawab enggak, tapi itu sebenarnya ngebantah secara halus. Itu juga cara iya yang bagus ya. Ya kalau saya menambahkan refleksi dari ini aja ya, dari Amsal ya. hmm Amsal itu mengatakan kita harus berhikmat dan ya Amsal itu membedakan antara hikmat dan pengetahuan ya. Memang hikmat dan pengetahuan itu berhubungan. Istilahnya gini, pengetahuan dalam bahasa Ibrani daat ya, pengetahuan itu adalah temannya hokmah, temannya hikmat. Jadi nggak ada hikmat tanpa pengetahuan. Hikmat itu harus punya teman namanya pengetahuan. Dia hmm berbarengan. Tapi hikmat itu sendiri bukan pengetahuan. Ya, hikmat itu adalah sebuah kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik pada saat yang tepat di waktu yang tepat, berbarengan dengan pengetahuan. Oke, ada pengetahuan, ada hikmat. Pengetahuan itu bukan hikmat, tapi hikmat harus meliputi pengetahuan, gitu ya. Nah, eh, ajaran yang benar tentang kebaikan jiwa ya dan tentang keadaan orang mati. Oh, kebaikan jiwa itu salah, orang mati itu seperti tidur, nggak tahu apa-apa dan dia
dan dia tidak ada, itu adalah pengetahuan, pengetahuan Alkitab yang benar. Hikmat itu bisa membawa pengetahuan yang benar itu dalam situasi yang tepat dan waktu yang tepat. Ya, hikmat itu adalah bertindak dalam situasi yang tepat, waktu yang tepat, tapi berbarengan dengan pengetahuan. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan itu dalam Amsal adalah perkataan yang tepat pada waktunya bagaikan apel emas di pinggan perak. Amsal berapa tuh? Ah, lupa. Kita cari aja. Coba kita cari. Apa tadi? Perkataan yang tepat pada waktunya bagaikan apel emas di pinggan perak. Pada waktunya bagaikan apel Apel emas di pinggan Amsal. perak. 25. Ya, Amsal 25 ayat 11. Ya, dan sebenarnya ada beberapa ayat lain yang menjelaskan tentang perkataan tepat pada waktunya ya. Nah, eh, inilah yang dimaksud bukan hanya pengetahuannya benar, tapi dia bisa membawa pengetahuan yang benar itu di situasi yang tepat, waktu yang tepat. Hmm. Ya, sekarang dalam hal menyampaikan ajaran yang benar, kita harus melihat juga situasinya tepat atau enggak, waktunya tepat atau enggak. Dengan begitu, kalau kita bisa sampaikan dia di situasi dan waktu yang tepat ya, itulah apel emas di pinggan perak. Pinggan itu apa? Piring. Pinggan itu piring. Piring perak. Ya. Nah, saya juga lupa itu ayatnya di mana. Efesus juga pernah bilang, sampaikanlah ajaran yang benar jika perlu. Ada gitu ya, jika perlu. Berarti ajarannya benar itu standar wajib. Tapi apakah kita perlu ngomong atau enggak, itu lihat situasi dan waktunya juga. Gitu. Setuju. Nah, itu dalam nasihatnya untuk apa kerukunan dalam berjemaat gitu. Nasihat di Efesus ya. Karena kadang-kadang gitu ya. Ya bener kok. Kan orang bilang bener kok. Tapi dia pikir perlu nggak gitu ya. Nah artinya ada momen di mana itu bisa kita sampaikan di lain waktu. Kita nggak tentu nggak bisa kompromi terhadap ajaran kebakaran juga itu ajaran jajah salah. Tapi kita bisa sampaikan di lain waktu atau dengan cara yang lain yang lebih sesuai dengan situasinya. Mm-mm. Seperti itu ya. Ya karena Yesus juga waktu di dunia ini nggak langsung menyampaikan semuanya dalam seabrek-abrek gitu kan. Ya kan pelan-pelan dia 3 tahun tuh khotbah itu artinya Iya, kalau nggak dia sem nggak semua kebenaran dalam satu khotbah dia sampaikan semua gitu. dia buang nah, kalau enggak dia gini, setelah dibaptis gitu kan, setelah dicobai gitu kan, 40 Nah, baru dia buat spanduk hadilah KKR 10 hari saya akan membongkar semuanya. Terus enggak dia kan nggak lakukan itu kan bahkan belum semuanya dia sampaikan sampai dia naik iya. bahkan dia masih bilang banyak hal yang belum aku sampaikan ke kamu gitu loh jadi itulah progressive revelation itu ya kebenaran bertahap reformasi juga nggak semua kebenaran langsung terang pada saat itu juga kan perlahan-lahan kan ada prosesnya tapi menuju ke semua kebenaran itu juga kita harus melihat itu dalam situasi-situasi seperti ini ya. Ya itulah Amsal itu ya untuk menerapkan Amsal. Itu dari aku bilang. Setuju, setuju, setuju. Ini ya ini sangat sulit ya, butuh kedewasaan ya. Hikmat Nah, itu kan datang kedewasaan, dari kedewasaan pengalaman gitu ya. pengalaman. Nah, Iya. ini penting. Oke, ada lagi ya? Ya, mungkin kita tutup dengan kutipan hari Jumat paragraf 1, Will. Hari Jumat paragraf 1. Ya, tolong Nah, dibaca. di- dia bilang gini, mana nih yang ini ya? Seorang gadis lain. Dari awal aja, Will. Ah, oke, sebuah buku terbaru karya Lee Strobel, The Case for Heaven, didasarkan pada gagasan bahwa pada saat kematian orang yang mati tetap hidup dalam semacam keadaan yang sadar dengan pengalaman mendekati kematian atau NDE, term populernya ya, Near Death Experience. Ini orang Gen Z harusnya tahu. Yang digunakan Hmm. sebagai bagian dari bukti. Ya. Salah satu contoh, seorang gadis lain yang mengalami NDE selama operasi jantung mengatakan bahwa dia bertemu dengan saudara laki-lakinya di alam baka yang mengejutkannya karena dia tidak memiliki saudara laki-laki. Kemudian ketika dia pulih dan memberitahu ayahnya, ayahnya mengungkapkan kepadanya untuk pertama kalinya bahwa dia memang memiliki saudara laki-laki, tapi dia telah meninggal sebelum dia dilahirkan. Lee Strobel, The Case for Heaven, Grand Rapids, Zondervan Books, halaman 69. Halaman 69. Ya, oke. Hah, ya ini menarik ya. Jadi gini, Lee Strobel ini adalah seorang apologet. Apologet. Bagi teman-teman yang belum tahu, ya, menurut surat Petrus itu ya, apologetik itu adalah mempertanggungjawabkan iman. Ya dengan reasoning. Jadi kalau ada orang yang belum percaya mempertanyakan iman Kristen, kita mempertanggungjawabkannya dengan argumen. Itu apologet atau apologetik. Hmm. Apologet adalah orang yang melakukan itu. Apologet orangnya. Strobel apologet.
Apologia terutama kepada siapa? Kepada kaum ateis. Jadi Lee Strobel ini adalah orang Kristen yang sangat berdedikasi ya. Jadi dia sering sekali mempertanggungjawabkan iman Kristen di hadapan para ateis yang mempertanyakan iman Kristen itu kayak gimana. Mm-mm. Salah satu yang orang ateis sulit percaya itu apa? Keadaan surga, keberadaan surga. Orang ateis itu menganggap surga itu cuma mitos, gitu ya. Jadi Lee Strobel ini mencoba untuk menyanggah para ateis ini. Surga itu bukan cuma mitos. Dia menyanggah ateis. Ateis ini salah nggak? Salah, ateis salah. Ah, Tapi karena Lee Strobel doktrinnya tentang kebakaan jiwa salah, dia menyanggah ateis yang salah dengan kesalahan pula. Gitu ya, makanya judul bukunya kan The Case for Heaven kan. The Case itu kasus bukti-bukti untuk surga. Dia membuktikan surga kepada para ateis. Nah, Lee Strobel ini pemahaman tentang surga salah. Ateis salah karena nggak percaya surga. Ya oke lah kita tahu ateis yang salah. Lee Strobel juga salah. Dia percaya bahwa surga itu akan dimasuki oleh seseorang begitu dia mati. Saat orang mati, dia akan masuk surga. Arwahnya, jiwanya akan terpisah dari tubuh masuk surga. Pemahaman Lee Strobel. Jadi dia membantah ateis yang salah dengan doktrin surga yang salah. mm-mm. Membantah kesalahan dengan kesalahan. Lee Strobel membantah orang ateis yang salah nggak percaya surga dengan surga versi kebakaan jiwa. Dan dia Iya. menggunakan near death experience, pengalaman dekat mati, ya waktu orang mati memiliki pengalaman yang dia kira itu adalah pengalaman udah berada di surga sebagai bukti kepada orang ateis kalau surga itu emang ada. Ya. Hmm. Jadi near death experience sekarang digunakan sebagai bukti bahkan untuk membela kekristenan, ya kan? Jadi orang ateis salah, tapi bahkan orang bisa menggunakan ajaran salah untuk membela kekristenan kalau dia salah paham, Iya. ya. Padahal kalau kita belajar ya surga itu bukan seperti itu ya. Surga itu bukan orang mati arwahnya terpisah dari tubuh masuk surga enggak. Orang akan masuk surga setelah dia dibangkitkan itu kan di Strobel nggak paham itu. Hmm. Nah, tapi kan kasusnya masih terbuka. Gimana dengan near death experience ini? Gimana dengan orang-orang yang kita juga pasti pernah tahu ceritanya itu ya, yang dia Iya. mungkin mati suri atau dia sempat tidak sadarkan diri dalam ketidaksadaran dalam dia mati suri dia bangun dan dia cerita arwahnya sempat melayang terus dia sempat masuk ke dalam alam baka terus bertemu ini bertemu itu. Apakah apakah itu bukannya menjadi sebuah bantahan terhadap doktrin kita keadaan orang mati dan menjadi bukti terhadap kebakaan jiwa? Mm-mm. Nah, kita nggak akan bahas ini sekarang, ya. Kita sudah menyiapkan satu sesi untuk membahas pengalaman near death experience, pengalaman dekat mati, pengalaman saat orang yang tidak sadar mati suri, seakan-akan mereka punya pengalaman masuk surga, ya. Kita akan bahas itu secara kacamata medis. Ya, kita Yap. nanti akan undang dokter di sini. Iya. Gimana, Bil? Iya, benar. Ya, Kita jadi akan undang kita akan dokter. undang dokter untuk membahas ini dari sudut pandang medis, ya, sehingga kita bisa lebih paham kenapa bisa-bisanya orang yang kritis atau orang yang mati suri mengalami peristiwa seperti ini ya. Ya, tapi Semacam ini itu. menarik ya. Bahkan di Strobel ini bukunya diterbitkan sama Zondervan loh. Iya, Bagi publish teman-teman terkenal. belum tahu Zondervan ini penerbit Kristen yang banyak banget komentari bagus tuh diterbitkan di Zondervan. Gitu ya. Ini sampai ya berarti kan saking salahnya doktrinnya ya Iya. orang-orang Kristen di luar ateis itu menganggap ini bisa membuktikan kekristenan benar melawan para ateis. Iya. Padahal sama salahnya ya. Makanya ini penting. Nantikan video selanjutnya ya. Sebelum pelajaran sekolah sahabat pekan depan kita akan upload ini pembahasan tentang near death experience pengalaman dekat mati secara kacamata medis. Itu Bill. Iya. Jadi itu akan menjadi video impromptu sesi tambahan. Jadi bagi saudara yang nggak tahu, kadang-kadang kalau materi kita terlalu panjang, kita Hmm. atau butuh keterangan lebih gitu ya secara spesifik di satu video, kita buat di sesi tambahan, impromptu sesi tambahan. Kemarin kita udah lakukan itu untuk uh, Penanggalan pembuktian kitab Daniel. Daniel, penanggalan Ya. kitab Daniel. Nah, Hmm. sekarang membuktikan ini, ya, membuktikan ini Ya. NDE dari kacamata medis. Nah, nantikan aja. Semoga kita bisa rekam itu sebelum pelajaran 11 Ya. gitu ya, sebelum pelajaran 11. Semoga, tapi harusnya bisa gitu ya. Ya. Oke, Ah, Yan, kita oke. masuk ke bagian terakhir yaitu saran poin diskusi. Yang pertama berarti asal usul kehidupan dulu ya. Hmm. Asal usul kehidupan. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 3. 2 ayat 7. Sorry. Lalu Awal mula dosa dan kematian. awal mula dosa dan kematian. 2 ayat 17.
3 ayat 4 sampai 5, terus 3 ayat 23 dan 24. 23 23 sampai 24. Nah, Habis itu ya keadaan orang mati dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, itu ayatnya banyak ya tadi ya. ya, go through satu-satu aja juga itu Ah, cepat sih harusnya. Dari sini ya, bilang ini, dari sini bilang ini gitu ya. Lalu yang terakhir, spiritualisme di akhir zaman. spiritualisme Ya, di Wahyu akhir. 13 ayat 13 dan 14 dan Wahyu 16 ayat 13 dan 14 juga Hmm. Lalu pertanyaan pertanyaannya. selanjutnya. Pertanyaan nomor satu yang lebih penting. Ya, pertanyaan nomor Iya, dua itu kan lebih ke praktikal dalam situasi masyarakat ya. nomor satu ini bisa dilempar aja nih. Ayo, kamu Iya. gimana? Kamu gimana? Gitu kan. Heeh. Jadi bagus. Oke, ada lagi kan? Ya, udah cukup. Dari Udah aku cukup. udah Oke. cukup. Heeh. Eh, teman-teman semua, terima kasih yang sudah belajar bersama kita. Ini pelajaran sangat bagus ya. Semoga eh, guru-guru sekolah sahabat nanti juga bisa apa namanya bisa membimbing kita dalam belajar ini. Dan ini adalah materi yang sangat relevan sekali. Bukan hanya dan relevannya apa namanya menembus segala kalangan umur ya, Hmm. menembus segala kalangan umur. Dan tapi mungkin pintu masuknya untuk kalangan umurnya beda-beda ya. Untuk yang muda pintu masuknya ini, Oh untuk orang iya, tua iya. pintu masuknya ini. Ya. Film-film dan bacaan-bacaan untuk anak kecil juga udah ada yang Iya, mengandung spiritualisme-spiritisme ini udah ada. iya. Jadi Heeh. kita sangat memang kata benar tadi kata Roh Nubuat ya oleh Nyonya Ellen G. White, sedikit demi sedikit. Nah, itu Hmm. kita. Ini bisa menjadi refleksi. Kira-kira saya bocornya di mana nih? Sedikit demi sedikit saya di mana nih? Heeh. Gitu kan? Iya, iya. Nah, kita bisa langsung tutup pintu-pintu kesempatan pencobaan ini. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akan tutup. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, pelajaran yang begitu indah yang mengajar kami bahwa kami sebenarnya adalah manusia yang telah berdosa, telah jatuh di dalam dosa, dan tanpa Engkau, Tuhan, sebagai sumber kekekalan, kami adalah makhluk yang fana. Bapak bantu kami Tuhan untuk bisa mengerti pelajaran ini dan terlebih lagi memiliki hikmat, memiliki pertimbangan, memiliki kedewasaan untuk membagikan kebenaran-Mu ini kepada saudara-saudara kami yang belum tahu di saat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Bantu Tuhan seluruh guru sekolah sahabat yang akan mempersiapkan pelajaran supaya boleh em, membimbing diskusi sekolah sahabat dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami, sempurnakan doa ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman semua, shalom, terima kasih. Shalom semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.